Bab 381, apa yang sedang kau coba lakukan? Penerjemah, Lameditor, Hites. Para kandidat yang telah tiba untuk mengikuti ujian masuk benar-benar tercengang saat ini. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa suara keras keluar dari atas patung penghormatan? Dan suara siapa itu? Ini bukan suara yang menghantui, bukan. Suara ini bergema di seluruh sekte kemuliaan, hingga ke batu terakhirnya. Petik 2. Aku kembali. Di puncak tanpa nama, Zhang Ergo bertanya-tanya apakah ia harus menuruni puncak untuk memilih beberapa bibit yang bagus. Dan saat itu, suara itu bergema. Ia berdiri terpaku di tempat, menatap ke kejauhan dengan tak percaya. Kelopak matanya berkedut hebat. Suara ini familiar, namun asing pada saat yang sama, seolah-olah ia sudah lama tidak mendengarnya. Apakah itu halusinasi? Berdiri di sana diam sejenak, Zhang Ergo segera berlari menuruni puncak. Master, itu pasti Master. Mengikutinya dengan ketat adalah Tian Yu, Feng Bujue, Kai Ziqiao, dan yang lainnya. Dari sudut terpencil di puncak tanpa nama, aura besar meletus keluar. Setelah itu, sesosok-sosok menerobos kehampaan dan terbang menuju patung penghormatan. Wilayah dalam sekte kemuliaan praktis menjadi gila saat ini. Grandmaster Yan, tetua senior Wuya, dan semua tetua lainnya. Murid sekte dalam, dan murid sekte luar sama-sama. Semua orang, setiap orang, terakhir, mereka semua berlari keluar dan menuju patung penghormatan. Astaga, sudah berapa lama? Seluruh pikiranku terasa linglung. Lin Fan duduk di dalam peti mati kristal. Dia melihat sekelilingnya, tetapi dia menyadari bahwa sekilas pandang adalah pemandangan seluruh sekte di bawah. Bagaimana aku bisa begitu tinggi? Lin Fan mengangkat kepalanya, pikirannya masih berkabut. Ciki, saatnya bangun. Lin Fan melihat sekeliling dan melihat Ciki, yang kepalanya dimiringkan dengan lidahnya menjulur keluar. Dia mengangkat Ciki dan menepuk pipinya ke kiri dan kanan. Kakako. Ciki berusaha membuka matanya juga, bingung dan tidak mengerti sekelilingnya. Ciki melompat ke bahu Lin Fan dan langsung menjatuhkan pantatnya. Dia kemudian melihat sekeliling dunia ini dengan tatapan kosong seperti Lin Fan. Mungkin mereka sudah tertidur terlalu lama, sehingga otak mereka belum sepenuhnya terbangun. Waktu berlalu dalam hitungan detik dan menit saat Lin Fan duduk diam tanpa bergerak sedikit pun di peti mati kristal. Sekarang, semua orang berkumpul di bawah patung penghormatan. Grandmaster, apakah Junior Master benar-benar hidup kembali? Tubuh Zhong Hentian bergetar, suaranya dipenuhi dengan antisipasi. Grandmaster Yan dan yang lainnya sama-sama tercengang, bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Zhang Ergo dan yang lainnya berpegangan erat pada tangan mereka. Mereka menunggu dengan sabar, tetapi mereka tidak dapat menyembunyikan ekspresi kegembiraan di wajah mereka. Tuan, apakah itu benar-benar Anda? Zhang Ergo berteriak sekeras-kerasnya dengan mata berkaca-kaca. Tuan, Kai Ziqiao juga berteriak di bawah. Semuanya, jangan terburu-buru, bertahanlah dulu. Grandmaster Yan angkat bicara. Dia kemudian melangkah maju, seolah-olah dia melindungi semua orang di belakangnya. Semua tetua senior mengikutinya. Meskipun mereka dipenuhi dengan kerinduan di hati mereka, seluruh masalah ini terlalu aneh. Lin Fan memang mati. Mereka telah memeriksanya sendiri. Tetapi sekarang setelah dia dihidupkan kembali dan duduk di sana tanpa bergerak sama sekali, itu tampak terlalu mencurigakan. Saat dia duduk di sana di peti mati kristal, otak Lin Fan mulai berpikir ulang. Yang Mulia telah bersiap untuk memalsukan kematianku selama 10 hari. Tetapi sudah berapa lama sejak saat itu? Dan, aku telah berbaring di sini di atas patung penghormatanku sendiri selama ini. Lin Fan menyentuh peti kristal dan melihat patung penghormatan raksasa itu. Mendengar teriakan di bawah, dia berdiri dan langsung melompat turun. Semua orang menatap sosok yang familiar ini dengan tatapan terpaku saat mereka mulai emosional. Grandmaster Yan berdiri di sana. Meskipun dia tampak tenang, jantungnya berdebar kencang. Lin Fan tidak berbicara, dia hanya berdiri di sana, menatap kerumunan dengan diam juga. Satu persatu, wajah-wajah yang familiar terukir kembali di benaknya. Zhang Ergo menjadi lebih jelek. Feng Bujue tampak lebih dewasa. Tapi mengapa matanya begitu merah sekarang? Oh, lihat Kai Ziqiao. Dia tampak tumbuh lebih tinggi sedikit. Siapa sih ini? Oh, betul.
Dia telah mengadopsi murid baru. Yu Jiuling atau apalah. Pada saat ini, semua orang menunggu dengan napas tertahan. Sabar, penuh harapan. Para murid sekte dalam mencengkeram telapak tangan mereka dengan gugup. Itu adalah junior master. Itu pasti junior master. Adapun para kandidat yang telah datang dari seluruh benua, mereka benar-benar bingung sekarang. Apa-apaan ini? Mengapa orang ini terlihat sangat mirip dengan patung penghormatan? Lin Fan menatap masa dengan waspada. Apa? Mengapa tidak ada yang berbicara? Apakah mereka tidak mengenali Youth Truly lagi? Sepertinya dia harus membuka dengan salam terlebih dahulu. Orang-orang ini terlalu tidak sopan terhadap seorang pahlawan. Tapi, tidak apa-apa. Beruntung bagi mereka, Lin Fan adalah pria dengan hati yang murah hati. Karena dia sangat mencintai mereka, dia akan memaafkan mereka untuk ini. Yo, lama tidak bertemu. Lin Fan melambaikan tangan kepada semua orang dan berbicara. Dan saat kata-kata ini keluar, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Itu guru junior. Itu benar-benar guru junior. Benar sekali. Hanya guru junior yang berbicara seperti itu. Sudah setahun penuh. Tak kusangka aku bisa menyaksikan senyum guru junior sekali lagi. Benar saja, guru junior tidak akan mati. Bagaimana mungkin seseorang sekuat guru junior mati? Setiap malam, aku bermimpi guru junior masih hidup. Aku tahu itu. Dia pasti masih hidup. Tiba-tiba, semua murid sekte dalam berteriak kegirangan sambil menyeka air mata kebahagiaan dari mata mereka. Guru-guru, Zhang Ergou, Mi Qiongqi, dan yang lainnya bergegas maju dan memeluk Lin Fan erat-erat. Guru, aku sangat merindukanmu. Zhang Ergou memeluk Lin Fan erat-erat. Ingus dan air mata mengalir keluar pada saat yang sama, karena jantungnya terasa seperti akan meledak. Dia cemberut dan mencium pipi Lin Fan. Lin Fan telah mendengar semua keributan ini. Begitu mendengar istilah, 1 tahun, dia tercengang. Tak disangka bahwa pura-pura matinya akan berlangsung selama setahun penuh. Dia sendiri tidak percaya. Melihat wajah semua orang saat ini, Lin Fan memang merasa sedikit mengecewakan mereka. Namun, dia menyembunyikan semua perasaan ini di dalam hatinya. Tidak apa-apa asalkan dia dan Ciki mengerti. Sepertinya tanpa disadari, Youth Truly menjadi sangat disukai. Mungkin jalannya untuk menjadi lebih kuat bukanlah untuk membalas dendam, melainkan untuk melindungi orang-orang ini. Wajah-wajah yang tersenyum saat ini seharusnya tidak pernah hilang. Lin Fan tampaknya telah tercerahkan secara bertahap. Namun, saat dia melihat tindakan Zhang Ergou, dia meledak sekali lagi. Astaga, apa yang sebenarnya dilakukan Zhang Ergou ini? Ergou, apa yang coba kamu lakukan? Jika kamu berani menciumku, aku akan mengulitimu. Lin Fan hampir menjadi gila. Tuan, selama kamu masih hidup, aku akan bahagia bahkan jika kamu mengulitiku setiap hari. Zhang Ergou meronta, mencoba mencium pipi Lin Fan. Ergou, apa yang terjadi padamu? Kenapa kau berubah seperti itu? Apa kau masih Zhang Ergou yang sama seperti sebelumnya? Mi Qiongqi, Feng Bujue. Apa yang kalian berdua coba lakukan juga? Jangan berani-berani bertindak berlebihan. Dipeluk oleh 3 pria membuat Lin Fan merasa takut. Guru, kami benar-benar sangat merindukanmu. Sudah setahun penuh. Mendengar kata-kata ini, bibir Lin Fan tidak bisa menahan senyum. Baiklah, astaga. Aku masih hidup sekarang, bukan? Kalian bisa pergi ke satu sisi. Aku harus melihat murid kesayanganku. Guru, Lin Fan menggendong Kai Ziqiao ke dalam pelukannya dengan kedua tangannya. Dia membelai kepalanya dengan lembut. Kamu sudah tumbuh lebih tinggi ya. Mata Kai Ziqiao memerah sekarang. Tangan mungilnya mencengkeram leher Lin Fan saat dia berbaring di bahunya. Yu Jiuling berdiri di sana menatap kakak seniornya dengan iri. Dia baru bertemu gurunya sekali. Apakah dia masih mengingatnya? Jiuling, mengapa kamu tidak di sini untuk memeluk gurumu? Lin Fan memberi isyarat kepada Yu Jiuling. Tertegun sejenak, senyum cerah terpancar di wajah Yu Jiuling yang cantik. Dia bergegas mendekat sambil berteriak gembira, "Guru!" Sambil menggendong setiap muridnya dengan satu tangan, Lin Fan tertawa gembira. Perasaan ini saat ini terlalu hebat. Apalagi yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan kegembiraan seperti itu selain memiliki murid seperti itu. Bagi Zhang Ergou dan yang lainnya, kebangkitan guru mereka seolah-olah mereka sekali lagi menemukan pilar dukungan mereka.
Gong Bingye berdiri di sana di antara kerumunan, menyeka air mata dari matanya tanpa suara juga. Bab 382, siapa yang bisa berantakan mulai sekarang. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Lin Fan tidak menyangka bahwa tugas pura-pura matinya akan berlangsung selama setahun penuh. Dia mengira itu akan berlangsung paling lama 10 hari. Jelas, orang tidak perlu bertanya untuk mengetahui seberapa besar dampak yang ditimbulkannya. Namun, Lin Fan sama sekali tidak menyesalinya. Setelah 1 tahun ini, dia bisa melihat perubahan yang dialami setiap orang. Jika dia ada di sekitar dan semua orang hidup di bawah perawatan dan perlindungannya, pertumbuhan mereka mungkin tidak akan sebanyak ini. Di bawah sayapnya, Ziqiao selalu malas berlatih. Namun sekarang, dia sudah berada di level menengah prasurgawi. Baginya untuk meningkat sebanyak ini hanya dalam 1 tahun adalah sesuatu yang tidak diharapkan Lin Fan. Will of the Sword telah menyelesaikan level 1, dan telah membuka gerbang level 2. Dengan itu, Lin Fan sangat gembira. Sedangkan untuk Yu Jiuling, Lin Fan sangat terkejut. Memikirkan bahwa dia akan memilih untuk berlatih di Titanium Great Demon Body, dan itu sudah di level 5. Tidak hanya kondisi kultivasinya yang lumayan di tingkat atas prasurgawi, kondisi tubuh fisiknya juga lumayan. Untuk seseorang seusianya yang memiliki prestasi seperti itu, dia hanyalah seorang jenius di antara para jenius. Pasti ada banyak sekali kerja keras yang dilakukan juga. Zhang Ergou juga tidak mengecewakan Lin Fan. Dia sekarang berada di kultivasi penuh prasurgawi. Ini juga merupakan kemajuan yang cukup menakjubkan. Mengingat bahwa dia memiliki potensi yang lumayan sejak awal, Feng Bujue terbang lebih jauh dengan peningkatan potensinya oleh Lin Fan. Dia sekarang menjadi makhluk surgawi tingkat atas yang lebih rendah. Memiliki unkillable indestructible, Mi Qiongqi mengasingkan diri dan berkultivasi dengan tekun. Dia sekarang menjadi makhluk surgawi tingkat atas yang lebih tinggi. Setahun yang lalu, dia hanya berada di tingkat surgawi tingkat bawah yang lebih tinggi. Ini bahkan lebih gila daripada menelan pil untuk mendapatkan poin pengalaman. Bekerja keras juga, Tian Yu sekarang menjadi makhluk surgawi tingkat menengah yang lebih tinggi. Semua perubahan ini, Lin Fan dapat melihat semuanya dengan satu sapuan. Matanya, sungguh luar biasa bagi mereka untuk mengalami perubahan yang signifikan hanya dalam 1 tahun. Grandmaster Yan melihat semua yang ada di hadapannya dan sangat gembira. Hebat, hebat, selama kamu masih hidup, semuanya baik-baik saja. ... Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu jelas dan pasti sudah meninggal setahun yang lalu. Grandmaster Yan bertanya dengan waspada. Tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya, tidak mungkin dia bisa memahami ini. Lin Fan meletakkan Ziqiao dan Yu Jiuling. Otaknya mulai bergerak saat dia memfokuskan hatinya. Grandmaster, aku memang telah meninggal saat itu. Tapi siapakah aku, Lin Fan? Orang macam apa aku ini? Masih banyak orang yang menungguku di sini, jadi bagaimana mungkin aku mati begitu saja? Pada saat kematianku, pikiranku memasuki keadaan kegelapan. Seolah-olah aku memasuki dunia baru tanpa batas. Dunia itu dipenuhi dengan segala macam makhluk jahat dan menyeramkan. Lin Fan mulai mengada-ada. Karena tidak seorang pun dari mereka pernah meninggal sebelumnya, tidak seorang pun akan dapat mengetahui apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, seluruh sekte Glory begitu sunyi sehingga orang dapat mendengar suara jarum jatuh. Semua orang mendengarkan dengan saksama, tidak ingin melewatkan satu detail pun. Di dalam kegelapan itu, muncullah iblis kekacauan. Siapa namanya? Itu benar, Kaisar Ketidakkekalan Hitam Putih. Jika aku terpikat olehnya, aku pasti akan mati. Oleh karena itu, aku melancarkan pertempuran hebat melawannya. Mendengarkan uraian dari Junior Master Lin, jantung semua orang berdebar kencang. Menyenangkan, ini sangat mengasyikkan. Meskipun mereka secara alami tidak memiliki pengalaman dengan hal itu, hanya kata-kata dari Master Muda Lin saja sudah cukup untuk memompa adrenalin mereka. Akhirnya, aku menggunakan setiap kekuatan terakhir yang kumiliki untuk mengalahkan Kaisar Ketidakkekalan Hitam Putih ini dan terbangun. Lin Fan tidak peduli apakah mereka percaya padanya atau tidak, selama dia percaya pada dirinya sendiri. Kaisar Ketidakkekalan Hitam Putih dan yang lainnya. Siapa yang tahu apakah mereka ada atau tidak? Sederhananya, yang dilakukan Lin Fan hanyalah terjebak di alam misterius itu sambil memainkan permainan labirin itu. Setelah bermain selama setahun penuh, dia akhirnya menemukan jalan keluar dan terbangun.
Kaisar Ketidakkekalan Hitam Putih. Itu sungguh luar biasa. Aku bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Grandmaster Yan dan yang lainnya berseru. Memang, mereka belum pernah mengalami pengalaman seperti itu. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama menamparkan pipinya karena melontarkan omong kosong. Tapi Lin Fan adalah Lin Fan. Semua yang dia katakan meyakinkan. Bahkan Grandmaster Yan pun mempercayai kata-katanya. Tetua senior Wuya melirik Lin Fan. Ada sesuatu yang terjadi. Anak ini jelas-jelas bermain bodoh lagi. Tapi tidak apa-apa. Selama dia masih hidup, semua ini seharusnya tidak penting lagi. Selama dia masih hidup. ... Benar, Ciki juga meninggal hari itu. Bagaimana dia masih hidup sekarang? Tanya Grandmaster Yan. Lin Fan terkejut sesaat saat dia menatap Ciki, yang berdiri di bawah patung penghormatan. Saat itu, Ciki berdiri terpaku di bawah patung penghormatan. Matanya terbuka lebar, menatap patung penghormatan itu dengan tatapan kosong. Bahkan, Lin Fan bisa melihat tanda-tanda air mata mengalir di mata Ciki. Melihat bagaimana Ciki bersikap, Lin Fan tak kuasa menahan napas panjang. Sepertinya semua orang dari Glory Sect benar-benar tersentuh oleh Ciki. Tak disangka mereka akan membuatnya dalam patung penghormatan juga. Meskipun dia hanya berdiri di atas bahu Lin Fan, tetap saja tidak mudah bagi seekor binatang buas untuk mencapai sesuatu seperti ini. Melihat patung dirinya yang tampak nyata, Ciki hampir meneteskan air mata. Memang, akulah Ciki terbaik yang pernah ada. Kalau bukan karena fakta bahwa aku telah melihat menembus Brother Boss, aku pasti tidak akan bisa memiliki patung diriku sendiri. Ciki tersentuh hingga meneteskan air mata oleh kecerdasannya sendiri. Memang, aku, Ciki, adalah eksistensi paling keren yang pernah ada. Jika Lin Fan tahu pikiran Ciki saat ini, dia pasti akan mengeluarkan rak barbecue dan memanggang Ciki di atasnya segera. Grandmaster, dia sebenarnya bukan ayam. Dia adalah keturunan binatang buas kuno, Phoenix. Aku mendapatkannya dengan kejadian yang tak terduga. Lin Fan menjelaskan, binatang buas kuno. Saat Grandmaster Yan dan yang lainnya mendengar ini, mereka tercengang tak percaya. Mereka kemudian mengamati Ciki lebih dekat. Sungguh sulit membandingkan makhluk ini dengan Phoenix. Perbedaannya terlalu besar. Jika Lin Fan tidak mengatakan bahwa ini adalah Phoenix, mereka pasti akan merasa sulit untuk menerima kenyataan ini. Bagaimanapun, ini jelas seekor ayam. Namun karena Ciki adalah keturunan binatang buas kuno, maka semuanya akan masuk akal. Bagaimanapun, Phoenix mengalami kelahiran kembali melalui nirvana. Oleh karena itu, tidak ada yang mengejutkan tentang kelahiran kembalinya lagi. Di luar aula utama, Lin Fan bertukar beberapa kata dengan Grandmaster Yan dan yang lainnya. Melambaikan tangan selamat tinggal kepada para pengikut sekte dalam, ia kembali ke puncak tanpa nama. Lin Fan masih memiliki banyak pertanyaan sendiri yang ingin sekali ia periksa. Oleh karena itu, ia ingin menemukan lingkungan yang tenang dan cocok di mana ia dapat fokus dan menganalisis berbagai hal. Pada saat yang sama, sekarang setelah 1 tahun berlalu, mereka dengan cepat mendekati invasi dunia roh binatang buas. Tanggalnya tidak ditentukan, itu hanya kapan saja dalam waktu 3 tahun. Jika penghalang itu telah dihancurkan oleh Beast Spirit World saat ia memalsukan kematiannya dan memasuki benua Dongling, maka Lin Fan mungkin tidak berniat memalsukan kematiannya. Namun untungnya, tidak ada hal semacam itu yang terjadi. Puncak tanpa nama, Lin Fan duduk bersila, membuka panel sistemnya. 60 miliar poin pengalaman dari iblis kuno besar telah menembus semua batasan yang membatasinya di dunia ini. Mungkin alasan mengapa ia terjebak di alam misterius itu adalah karena ia berada di jalan menuju keabadian. Dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, jalan keabadian terhalang. Karenanya, dia terjebak di dalamnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menelusuri kembali langkahnya seperti cara dia menemukan jalan keluar dari labirin. Nama, Lin Fan. Kondisi kultivasi, kondisi tingkat atas surgawi tertinggi. Poin pengalaman, 0/20 miliar. Kondisi tubuh fisik, tingkat bawah yang tidak dapat dihancurkan. Keterampilan tubuh fisik, keabadian abadi. Level 10. Poin pengalaman tubuh fisik, 0/8 miliar. Potensi, tidak terbatas. ... Surgawi tertinggi. Dalam hal yang tidak diketahui secara misterius, energi mental dan jiwanya tampaknya telah melewati surga dan bumi, meluas ke arah tanah misterius. Tetapi pada saat itu,
ada sesuatu yang menghalangi jalannya ke depan. Sepertinya dia harus mendobrak penghalang antara surga dan bumi ini untuk sepenuhnya memahami arti menjadi seorang surgawi tertinggi. Tetapi hal yang menggembirakan Lin Fan adalah fakta bahwa sistem tersebut terus membekukan rantai jaringan energi di tahun kematiannya. Jumlah yang terbentuk membuat Lin Fan benar-benar terdiam. Astaga, siapa di dunia ini yang bisa mengganggunya lagi? Ini benar-benar di luar nalar dewa. Bab 383, sangat-sangat kuat saat ini. Penerjemah, Lameditor, Hites. Lin Fan mengangkat tangannya dengan lembut. Dalam kehampaan yang tak terbatas, rantai jaringan energi berputar-putar dalam gerakan melingkar seperti ular yang lincah. Oh, tiba-tiba, rumah Lin Fan tampak dikelilingi oleh penghalang energi yang sangat besar. Semua orang di puncak tanpa nama langsung berubah wajah saat mereka segera berbalik ke arah rumah guru. Energi itu, dengan kondisi kultivasi tertinggi, kepekaan Mi Kyongki terhadap tingkat energi juga paling kuat. Saat Lin Fan memanggil rantai jaringan energinya, dia sudah bisa merasakan lautan energi yang tak terbatas ini. Pada saat ini, rumah tempat guru mereka tinggal tampaknya berubah secara bertahap. Ini adalah fata morgana yang terbentuk oleh jumlah energi yang meledak-ledak. Guru, ada apa? Zhang Ergo bertanya dengan sangat bingung. Tidak ada, ini adalah kekuatan guru. Tidak kusangka guru akan sekuat ini. Kalian semua, lihat ke atas. Mi Kyongki menunjuk ke atas rumah. Langit juga terdistorsi, membentuk pusaran energi hitam. Di dalamnya, rantai jaringan energi berenang seperti belut. Rantai jaringan energi, melihat pemandangan itu, Mi Kyongki tercengang. Di dalam pusaran hitam, jumlah rantai jaringan energi begitu padat sehingga melampaui imajinasi siapapun. Kuat, terlalu kuat. Bagaimana guru melakukannya? Sebagai makhluk surgawi yang lebih tinggi, pemahaman Mi Kyongki tentang rantai jaringan energi sudah cukup dalam saat ini. Semakin banyak rantai jaringan energi yang dimiliki seseorang, semakin kuat orang tersebut. Sedangkan baginya, dia hanya bisa membekukan rantai jaringan energi, tidak dapat dibunuh dan tidak dapat dihancurkan. Hanya ada dua rantai, namun baginya, dia telah secara bertahap memperkuat kekuatan kedua rantai itu. Dia memahami kesulitan dalam semua ini. Bahkan dengan warisan yang tak tertandingi dari Unkillable Indestructible, jalur agung rantai jaringan energi masih merupakan jalur yang sangat sulit untuk dilalui. Namun, melihat sejumlah besar rantai jaringan energi di pusaran itu sekarang, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Tiba-tiba, seluruh sekte Glory berguncang. Melihat ke kejauhan, wajah Grandmaster Yan juga serius. Grandmaster, lihat itu. Tetua senior Wuya berseru dengan heran. Pusaran hitam yang berkumpul di atas puncak tanpa nama memberinya perasaan tertekan. Ini adalah penindasan kekuatan absolut. Anak itu menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Itu sama sekali bukan manusia. Kejutan yang dalam dapat dilihat melalui mata tetua senior Wuya. Semua tetua senior lainnya menganggukkan kepala tanda setuju. Namun, pada saat yang sama, mereka merasa gembira. Bagaimanapun, pemuda ini adalah murid Sekte Glory. Semakin kuat dia, semakin baik bagi mereka. Aku tidak pernah sekalipun menganggapnya sebagai manusia. Grandmaster Yan mengeluh, bagaimana lagi orang bisa mengumpulkan rantai jaringan energi sebanyak ini. Lihat saja kita, berapa banyak yang telah kita kumpulkan selama 100 tahun. Mendengar ini, semua tetua senior lainnya mengangguk tak berdaya. Perbandingan pasti hanya akan membunuh mereka. Sangat tepat untuk mengatakan bahwa pemuda ini sama sekali bukan manusia. Di dalam rumah, Lin Fan tersenyum. Senyumnya lebih berseri dari sebelumnya. Astaga, sistem ini memang semakin sakit. Lin Fan berkomentar, memikirkan bahwa dia akan mengumpulkan rantai jaringan energi sebanyak ini hanya dengan tidur selama 1 tahun. Jika dia tidur selama 18 tahun, bukankah dia akan keluar dari dunia ini sekarang? Kalian semua, kemarilah. Lin Fan melengkungkan jarinya saat kehampaan bergetar hebat. Satu persatu, rantai garis grid energi liar itu berubah menjadi sangat patuh dan lembut, berenang di sekitar Lin Fan. 438 rantai garis grid energi. Bagaimana aku harus menanganinya? Setelah merenung sejenak, Lin Fan memutuskan. Dia akan menyatukannya ke dalam tubuhnya. Untuk memperkuat tubuh fisiknya hingga titik ekstrim. Eternal Am hanya memiliki 100 rantai garis grid energi. Tetapi kekuatannya tidak mungkin ditolak. Faktanya, itu adalah eksistensi yang tak terkalahkan.
100 rantai garis grid energi menyatu dengan lengan kiri. Saat dia melengkungkan jarinya, rantai garis grid energi yang berenang di sekitar Lin Fan melonjak ke arah lengan kiri Lin Fan seolah-olah mereka telah menemukan rumah. Melilit satu persatu, mereka memasuki lengan Lin Fan. Rasanya baik-baik saja, meregangkan lengan kirinya. Dia menggambar garis dengan lembut di kehampaan, menyebabkan celah terbuka seketika. Menyatu dengan kaki kiri, menyatu dengan kaki kanan, menyatu dengan tubuh. Setiap bagian tubuhnya sekarang telah menyatu dengan 100 rantai garis grid energi. Dengan 38 rantai yang tersisa, Lin Fan memikirkan donger abadi. Haruskah dia memperkuat dongernya sendiri? Namun, itu hanya sebuah pikiran. Jika dia harus menggunakan bagian tubuhnya itu untuk menyerang seseorang, dia mungkin juga akan bunuh diri. Menyatu dengan otak, tiba-tiba, tubuh Lin Fan terlilit oleh rantai garis kisi energi. Rantai garis kisi energi yang tak terhitung jumlahnya terbang teratur ke seluruh bagian tubuhnya. Pada saat yang sama, pusaran hitam di langit mulai menghilang secara bertahap. Lin Fan duduk bersila, memejamkan mata dan perlahan merasakan perubahan di tubuhnya. 438 rantai garis kisi energi telah menyatu dengan seluruh bagian tubuhnya. Masing-masing bagian ini dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Faktanya, Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa jika dia tidak mengendalikan kekuatannya saat menggunakan True Origin Crushing Kick pada musuh, dia pasti akan langsung menghancurkan lawan itu hingga menjadi debu. Itu sama sekali tidak tampak seperti skenario yang mustahil. Jika memang begitu, maka aku mungkin bisa bertahan melawan serangan Beast Spirit World. Lin Fan memiliki banyak hal dalam pikirannya saat ini. Beast Spirit World, Heaven's Will, semua hal yang tidak diketahui ini memenuhi pikirannya dengan keraguan. Dia memiliki firasat yang tidak dapat dijelaskan bahwa tidak akan lama lagi sebelum semua hal ini tiba di benua Dongling. Namun, Lin Fan tidak takut. Sekarang setelah dia menyatu dengan 438 rantai jaringan energi, bukankah dia akan membuang-buang tahun tidurnya jika dia tidak menghancurkan semua musuh ini? Hal yang mendesak di benak Lin Fan saat ini adalah bagaimana menumbuhkan pohon parasol mistis ini sepenuhnya. Pohon parasol mistis telah berhasil berevolusi menjadi bibit dengan nirvana milik Ciki. Namun karena pertarungan dengan iblis kuno besar, yang telah menyebabkannya menghabiskan terlalu banyak kekuatan hidup, perkembangannya terhambat. Bahkan, ia masih belum pulih sepenuhnya bahkan setelah setahun penuh. Mungkin, sudah waktunya baginya untuk melakukan perjalanan ke Tanah Manhuang untuk memeriksa apakah ada cara untuk menyelamatkannya. Gadis yang telah memberinya pohon parasol mistis, Huang Linger, telah melihat ini. Tatapan matanya saat ia memberinya pohon parasol mistis itu sejelas siang hari. Siang dan malam bertukar tempat. Keesokan harinya, ... Semua orang di puncak tanpa nama sangat gembira. Ini karena Tuan yang telah lama mereka anggap telah mati telah hidup kembali. Tuan, masih ada satu hidangan terakhir. Itu akan segera datang. Feng Bujue berteriak dari dapur. Lin Fan cukup tercengang saat ini. Sejak kapan Feng Bujue berubah menjadi juru masak? Ergo, ada apa dengan orang ini? Tanya Lin Fan. Tuan, apa? Sambil mengunyah makanan, Zhang Ergo menatap gurunya dengan bingung, tidak tahu apa yang dimaksudnya. Aku bertanya padamu, bagaimana dia bisa tahu memasak sekarang? Setelah mengambil beberapa makanan, dia merasa rasanya cukup enak saat masuk ke perutnya. Jika dia tidak menyaksikannya sendiri, dia tidak akan percaya ini. Adik junior benar-benar ahli dalam memasak. Sejak kamu meninggal, semua orang dalam suasana hati yang sangat buruk. Oleh karena itu, dia mulai belajar memasak. Selain hal-hal lain, keterampilannya benar-benar luar biasa. Hal yang paling kami nantikan setiap hari selain berkultivasi adalah waktu makan. Zhang Ergo menjawab dengan ekspresi bahagia. Lin Fan tidak menjawab, tetapi menerima kenyataan itu dalam hati. Adapun Gong Bingye, dia juga tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Akan tetapi, dia melihat bahwa Gong Bingye tampaknya tidak menyimpan rencana atau niat apapun, jadi dia membiarkannya saja. Bagaimanapun, dia memiliki dua murid kecil di sini sekarang. Akan ada beberapa hal yang harus diajarkan kepada Gong Bingye di masa mendatang. Jika tidak, orang seperti dirinya akan merasa sulit untuk mengemukakan masalah tersebut. Guru, kapan Anda akan membawa istri Anda kembali? Sambil mengunyah makanannya, Kai Ziqiao menoleh ke Lin Fan dengan matanya yang besar dan polos. Lin Fan tertegun.
Sebelum dia sempat pulih, satu orang memasuki pikirannya. Xuan Yunxian, benar, guru. Di tahun Anda meninggal, dia selalu datang setiap bulan. Setiap kali, dia akan bertahan untuk waktu yang cukup lama. Saya rasa dia bahkan tidak tahu bahwa Anda telah dihidupkan kembali sampai sekarang. Zhang Ergo melanjutkan. Lin Fan langsung berpikir keras. Itu benar, kebangkitannya hanya diketahui oleh Sekte Glory saat ini. Dia mungkin tidak tahu. Kita makan saja dulu. Lin Fan melambaikan tangannya dengan acuh, mengabaikan topik pembicaraan. Sepertinya dia harus melakukan perjalanan ke sana pada akhirnya bab 384, perbedaan kecil antara dua murid kecil. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Lin Fan baru-baru ini telah menyesuaikan mentalitasnya, dan tidak lagi terburu-buru untuk pergi ke dunia luar. Lagi pula, sekarang setelah dia menerima dua murid kecil, dia harus melatih mereka dengan benar. Di tempat pelatihan puncak tanpa nama, dua sosok melesat seperti kupu-kupu, ki darah mereka bergemuruh. Meskipun kedua murid ini adalah anak perempuan, ki darah masih merupakan prasyarat untuk fondasi yang baik. Meskipun, pentingnya memiliki ki darah yang baik berkurang karena bantuan sistem Lin Fan, itu hanya karena kondisi kultivasinya di benua Dongling saat ini seperti dewa dengan pandangan ke depan yang luar biasa. Melihat Ziqiao kecilnya melatih kehendak pedangnya, Lin Fan tidak bisa tidak berpikir kembali ke benua Changling. Meskipun dia sudah mengerti alasan mengapa dia berusaha keras untuk menjadi lebih kuat, balas dendam tetaplah balas dendam. Dia tidak akan pernah membiarkan dendam atas kehancuran sektenya hilang begitu saja. Para Grandmaster dari 9 sekte besar, Kaisar Yan, Ratu Surga, kalian semua sebaiknya membersihkan pantat kalian dan menunggu kepulangan yang mulia. Guru, apakah saya benar-benar kuat sekarang? Kai Ziqiao baru saja menyelesaikan level 2 dari keterampilan mental, kehendak pedang. Dengan itu, dia bergegas ke Lin Fan sambil menggoyangkan pantatnya, menatap gurunya dengan penuh harap. Lin Fan kembali sadar dan terkekeh, membelai kepala Ziqiao kecilnya, tidak buruk, teruslah bekerja keras. Setelah menerima pujian dan belayan kepala Lin Fan, profesi pelatih juga mulai bekerja. Keterampilan pemahaman Ziqiao menerima dorongan besar lainnya. Meskipun melatih dan mengembangkan keterampilan ini mudah bagi Lin Fan, itu tetap merupakan pencapaian yang cukup luar biasa bagi anak seusia Ziqiao untuk melakukan semua itu. Memperoleh kondisi kultivasi tingkat menengah prasurgawi di usia yang masih muda, masa depannya praktis tidak terbatas. Tetapi kamu perlu belajar dari adik perempuanmu. Kultivasi bukan tentang bekerja selama 3 hari dan beristirahat selama 2 hari. Kamu harus tekun secara konsisten. Lin Fan tersenyum. Ya, mengerti. Setelah mendengar gurunya memuji adik perempuannya, Ziqiao merasa cemburu. Sambil mencibirkan bibirnya, dia mengambil pedang panjangnya dan bergegas menuju tempat latihan untuk melanjutkan kultivasi. Meskipun dia hanya manusia kecil, ketika dia mengayunkan pedang, dia memiliki sikap yang cukup baik. Kilatan pedang itu terang dan menyilaukan. Tentu, itu bisa ditingkatkan, tetapi masa depannya pasti cerah. Hati Ziqiao merasa marah saat ini. Dia adalah kakak perempuan senior. Bagaimana dia bisa kalah dari adik perempuannya? Sambil menyeruput tehnya dan mengamati keduanya di tempat latihan, Lin Fan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Ziqiao, anak kecil ini, baik potensi maupun keberuntungan, dia dulunya sangat biasa-biasa saja. Namun, sekarang, semuanya berbeda. Keberuntungannya sangat menjanjikan. Mengenai anak kecil itu, Yu Jiuling, Lin Fan tidak dapat tidak mengakui bahwa dengan atau tanpa bantuannya, dia juga akan menjadi seseorang suatu hari nanti. Sejak pertama kali mereka bertemu, dia dapat mengatakan bahwa dia sangat beruntung. Mengenai potensinya, dia juga sangat hebat. Bahkan, dia sebanding dengan Mi Qiongqi. Namun, bagi Lin Fan, potensi tidak ada nilainya. Bagaimanapun, semua orang di Sekte Saint Devil, selama mereka berada di bawahnya, akan menerima peningkatan potensi secara gratis. Misalnya, potensi Zhang Ergo dulu setara dengan setumpuk kotoran anjing. Namun, sekarang, potensinya juga sangat hebat. Mengenai keberuntungan, itu adalah sesuatu yang lebih sulit untuk dipastikan. Dan, keberuntungan Yu Jiuling tampaknya jauh lebih baik daripada keberuntungan Kai Ziqiao. Namun, itu tidak masalah. Selama Lin Fan masih hidup, tidak akan ada yang bisa menindas mereka berdua. Begitu pelatihan selesai, Kai Ziqiao dan Yu Jiuling tiba di samping Lin Fan.
Lin Fan siap untuk memberikan beberapa keterampilan kepada mereka berdua. Karena Cai Ziqiao lebih menyukai teknik pedang, dia secara alami memberikan pedang cakrawala padanya. Pada saat yang sama, dia memberinya jari nirvana, tendangan penghancur asal sejati, dan nafas roh. Meskipun nafas roh adalah keterampilan ofensif yang tepat, itu juga memiliki efek tambahan untuk membantu seseorang menyerap energi sejati langit dan bumi. Sedangkan untuk Yu Jiuling, Lin Fan memberinya setan langit tanpa wajah, hegemoni Raja Naga, dan tendangan penghancur asal sejati. Yu Jiuling lebih menyukai keterampilan yang mendominasi dan berani. Ini adalah keterampilan yang menurut Lin Fan dapat dia berikan kepada mereka. Yang lainnya tidak boleh. Laut darah adalah keterampilan jahat. Dia takut mereka mungkin menyimpang ke jalan yang salah. Adapun Dimensity in Apalem, itu bahkan lebih menyeramkan, dan jelas tidak cocok untuk mereka. Semua keterampilan lainnya baik-baik saja. Selain itu, mereka bahkan dapat menguasai keterampilan hingga 3 tingkat lebih tinggi dari level maksimum awal mereka. Jika mereka dapat mencapai keadaan di mana mereka sangat ahli dalam keterampilan tersebut, mereka pasti akan melepaskan efek dahsyat yang tidak dapat diremehkan. Kalian berlatihlah dengan baik sendiri. Aku akan keluar sebentar. Membuka celah di kehampaan, Lin Fan langsung melangkah masuk. Dia benar-benar harus melakukan perjalanan ke Sekte Xuanjian. Jika tidak, dia akan benar-benar mengecewakannya. Dengan kondisi kultivasi Lin Fan saat ini, dia dapat dengan mudah menembus kehampaan dan bergerak melaluinya dengan kecepatan yang mengerikan. Namun, semakin tinggi kecepatannya, semakin banyak kerusakan yang diterima dari aliran energi di dalam kehampaan. Namun bagi seseorang seperti Lin Fan, kerusakan yang ditimbulkan oleh aliran energi di dalam kehampaan itu sama sekali tidak berarti. Berjalan 100 mil dengan setiap langkah bukanlah hal yang mustahil. Namun, yang tidak diduga Lin Fan adalah bahwa hal kecil seperti memberikan keterampilan akan menimbulkan dosa perbandingan antara kedua anak itu. Adik perempuan, sudah kubilang. Guru paling mencintaiku. Melihat Yu Jiuling, Cai Ziqiao tersenyum senang sambil menunjuk satu jari, seolah-olah dia menunjukkan kemenangannya untuk ronde ini. Guru juga mencintaiku. Yu Jiuling menjawab, tidak mau kalah. Hehe, tetapi guru memberikan 4 keterampilan kepadaku. Kamu hanya punya 3, itu karena dia paling mencintaiku, itulah sebabnya dia memberiku 1 lagi. Cai Ziqiao menjawab dengan gembira. Melihat kakak perempuannya yang gembira, Yu Jiuling mencibirkan bibirnya, tapi, guru baru saja memujiku. Dia hanya menyuruhmu belajar dariku dan berlatih dengan benar tanpa menjadi malas. Kata-kata ini tampaknya berdampak besar pada Cai Ziqiao saat wajahnya langsung berubah menjadi kekalahan. Namun, dia kembali tersenyum tidak lama kemudian, tapi guru memberiku 4 keterampilan. Oh, kakak perempuan, tingkat kultivasiku lebih tinggi darimu. Kamu telah memasuki sekte lebih awal dariku, tetapi tingkat kultivasimu di bawahku. Aku yakin guru lebih memujaku karena ini. Jawab Yu Jiuling. Memangnya kenapa? Aku tidak peduli, dan aku yakin guru juga tidak akan peduli. Cai Ziqiao mengangkat kepalanya dan melemparkannya ke samping. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak peduli melalui kata-kata, itu sangat berarti baginya. Siapa bilang guru tidak keberatan atau peduli? Dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, aku yakin guru lebih menyukaiku. Senyum kemenangan muncul di wajah Yu Jiuling yang cantik. Tidak, dia tidak melakukannya. Dia hanya membelai kepalaku saja, tapi dia tidak melakukan hal yang sama padamu. Cai Ziqiao menjawab dengan marah. Tapi tingkat kultivasiku lebih tinggi. Tapi guru memberikan 4 keterampilan kepadaku. Tapi tingkat kultivasiku lebih tinggi. Aku yang pertama bagi guru. Tapi tingkat kultivasiku lebih tinggi. Buho, adik perempuan, kau pengganggu. Aku tidak akan pernah bermain denganmu lagi. Tiba-tiba, Cai Ziqiao menangis terseduh-seduh. Mengambil pedang panjangnya di satu tangan dan menyeka air matanya dengan tangan lainnya, dia berlari ke kejauhan, tampaknya patah hati. Aku tidak akan pernah bermain denganmu lagi. Yu Jiuling tampak puas. Namun, melihat punggung kakak perempuannya, dia tidak bisa menahan rasa sedih juga. Tiba-tiba, dia teringat kata-kata kakak Gong, meskipun kamu adalah adik perempuan junior, kamu harus ingat bahwa kakak perempuanmu masih muda. Karena itu, kamu harus melindunginya dengan baik mulai sekarang. Kakak perempuan, tunggu aku.
Aku tidak akan pernah membuatmu marah lagi. Jika Lin Fan tahu bahwa kedua murid kecilnya sedang berdebat tentang sesuatu seperti dia yang memberikan keterampilan, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak. Lucu, terlalu lucu. Banyak hal telah terjadi dalam rentang waktu 1 tahun ini. Hari ini adalah tanggal upacara kenaikan Grandmaster Sekte Xuanjian. Dan tentu saja, Grandmaster baru itu tidak lain adalah Xuan Yunxian. Karena Sekte Xuanjian dan Sekte Glory tidak memiliki banyak hubungan, mereka tentu saja tidak memberitahu Sekte Glory tentang kejadian ini. Meskipun Xuan Yunxian mungkin telah mengunjungi Lin Fan secara teratur di Sekte Glory, faktanya tetap bahwa dia telah pergi dari dunia ini. Dia tidak ingin menggunakan ini sebagai alasan untuk lebih dekat dengan Glory Sect. Meskipun, Grandmaster sebelumnya dari Xuanjian Sect diam-diam berharap agar Glory Sect hadir untuk upacara ini. Bagaimanapun, kehadiran Glory Sect pasti akan memperkuat posisi mereka. Sebagai sekte, pada saat yang sama, sekte yang memendam niat buruk terhadap mereka pasti akan berhati-hati untuk berpikir 2 kali juga. Tapi Xuan Yunxian tidak ingin melakukan hal-hal yang akan mengkhianati kepercayaan di antara mereka berdua. Bagaimanapun, alasan mengapa dia mencintai Lin Fan bukanlah karena dia dari Glory Sect. Dia tidak ingin membangkitkan rumor yang tidak berdasar dari itu. Dengan demikian, Grandmaster sebelumnya tidak menekan masalah ini dan mengundang beberapa sekte yang memiliki hubungan lebih dekat dengan mereka sebagai gantinya. Gadis-gadis dari Sekte Xuanjian ini benar-benar cantik. Bahkan adik-adik perempuan dari Sekte Langit dan Bumi kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Seorang pemuda, yang anggun namun menawan, menatap gadis-gadis dari Sekte Xuanjian yang lewat dengan ekspresi gembira. Saudara Huang, Anda adalah kakak senior Sekte Langit dan Bumi. Jika Anda tertarik pada salah satu dari mereka, Anda dapat memberitahu ayah Anda dan meminta dia untuk melamar Anda. Apa masalahnya dengan itu? Seorang pemuda lain yang sama ramahnya juga mengamati para murid perempuan ini dengan saksama. Haha, Saudara Li, kata-kata Anda memang masuk akal. Kami berdua masih muda, seharusnya tidak menjadi masalah bagi kami untuk melamar seseorang dan mengambil selir kami sendiri. Huang Yuanlong tertawa. Keduanya berasal dari latar belakang yang terhormat, dan keduanya adalah guru muda dari sekte-sekte besar. Mereka praktis adalah orang kedua yang berwenang di seluruh sekte. Dan itu, tentu saja, karena ayah mereka adalah guru besar. Yah, Sekte Xuanjian adalah sekte yang semua muridnya adalah perempuan. Jika mereka tidak segera mencari dukungan, mereka mungkin tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Kudengar mereka baru saja dihancurkan oleh makhluk jahat. Bahkan, seluruh formasi pertahanan mereka hancur. Jika bukan karena seorang pria misterius yang muncul untuk membantu mereka, mereka mungkin tidak ada saat ini. Huang Yuanlong melanjutkan, benarkah itu, Saudara Huang? Tapi sekali lagi, tidak aneh jika kau memikirkannya. Meskipun Grandmaster Sekte Xuanjian sudah cukup tua saat ini, dia tidak harus memilih Grandmaster berikutnya di sini dan sekarang. Yah, kupikir dia pasti terluka parah selama pertempuran itu, dan tidak punya pilihan selain tetap berada di belakang layar. Li Changmang menjawab, mereka berdua berdiri di luar aula utama Sekte Xuanjian. Seolah-olah mereka memilih gadis-gadis ini untuk diri mereka sendiri, mata mereka menyala-nyala karena nafsu. Mereka sama sekali tidak berniat memasuki aula utama. Bagi mereka, semua yang terjadi di dalam sangat membosankan. Atau lebih tepatnya, itu hanya membuang-buang waktu. Mereka mungkin lebih baik tinggal di sini dan mengagumi para wanita cantik. Hei, Saudara Huang, tidakkah menurutmu pria itu terlihat sangat sombong? Tidak kusangka dia dikelilingi oleh banyak wanita cantik. Melihat ke kejauhan, Li Changmang merasa tidak senang. Mereka telah berdiri di sana cukup lama, tetapi, mereka bahkan tidak berhasil mendekati seorang pun wanita cantik. Melihat pria itu dikelilingi oleh segerombolan wanita cantik benar-benar membuat frustrasi. Melihat ke sekeliling, Huang Yuanlong juga mengerutkan kening. Dia kemudian menyeringai, Saudara Li, mari kita pergi dan menilai dia. Kita akan melihat latar belakangnya. Kakak senior, hari ini adalah upacara kenaikan jabatan kakak senior. Perona pipi yang kau berikan kepada kami tadi malam benar-benar cemerlang. Kualitasnya jauh lebih tinggi daripada yang biasa kupakai. Seorang murid perempuan yang mengelilingi Liu Linfeng berseru. Petik 2. Tentu saja, itu dibuat untukku oleh ayahku. Dia bilang itu disebut parfum, bukan perona pipi. Mencium aroma harum di tubuhnya,
wajah Liu Linfeng dipenuhi dengan kebahagiaan. Namun, pikiran tentang ayahnya yang telah meninggal membuatnya sedih. Kakak Liu, sejak kapan kau punya ayah? Lei Yifeng dari Sekte Daozong benar-benar tercengang. Dulu, dia selalu tahu bahwa Liu Linfeng adalah anak banci. Biarlah jika dia feminin, tetapi untuk berpikir bahwa dia masih begitu sombong bahkan saat menjadi banci. Dan apa dengan ayah yang sudah meninggal ini dan semuanya sekarang? Lei Yifeng benar-benar jengkel. Kakak Liu, kau benar-benar luar biasa. Parfum ini terlalu bagus. Xing Yuyu juga merupakan murid dari Sekte Daozong, dan selalu mengikuti Lei Yifeng. Akan tetapi, sejak ia menggunakan parfum Liu Linfeng, ia seolah-olah telah berubah total dan mengkhianati Lei Yifeng, bertindak seperti saudara kandung dengan Liu Linfeng. Bahkan, ia bahkan mendapat beberapa botol darinya. Tentu saja, oh, benar, saudara Lei. Apakah aku perlu melaporkan kepadamu bahwa aku punya seorang ayah? Oh, kau benar-benar sudah besar sekarang, ya. Liu Linfeng melirik Lei Yifeng sekilas dan berkata dengan nada banci. Para saudari junior di sekitarnya mulai terkikik. Seolah-olah Liu Linfeng dan Lei Yifeng telah menyimpan dendam selama 8 kehidupan terakhir mereka atau semacamnya, dan harus saling menyindir saat mereka bertemu. Lei Yifeng mengernyitkan mulutnya, tidak ingin membantah. Oh, aku bertanya-tanya bagaimana aku harus menyapa kalian semua. Aku adalah Tuan Muda dari Sekte Langit dan Bumi, Huang Yuanlong. Ini adalah Tuan Muda dari Sekte Laut Gunung, Li Changmang. Keduanya menangkupkan tangan mereka dan berseru dengan senyum percaya diri, seolah-olah mereka ingin menjadi bagian dari kelompok ini. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa berhenti mengangguk tanda setuju saat mereka menatap para murid perempuan di sekitarnya. Tidak buruk, benar-benar sopan. Melihat mereka sekali, Liu Linfeng mengabaikan mereka sepenuhnya dan terus berbicara dengan para adik perempuannya, menuju aula utama. Huang Yuanlong dan Li Changmang mengerutkan kening, jelas tidak senang. Melihat mereka berdua, Lei Yifeng bergegas menghampiri Liu Linfeng. Saudara Liu, kamu sama sekali tidak memberi mereka wajah. Mereka berdua bukan tuan muda dari sekte lemah manapun. Kamu mungkin akan mendapat masalah karena ini. Hah, masalah? Aku tidak takut apa-apa. Ayah mengawasiku. Dimanapun di dunia ini, tidak ada yang berani menggertakku. Lihat kamu hidup seperti pengecut. Sungguh menyedihkan, jawab Liu Linfeng. Lei Yifeng benar-benar jengkel sekarang. Dasar tolol, tapi sekali lagi, ini seharusnya tidak terlalu penting, jadi dia tidak menaruhnya di dalam hatinya. Saudara Huang, bukankah orang itu terlalu kurang ajar? Kata Li Changmang dengan marah. Aku kenal orang di samping mereka. Itu adalah kakak senior Sekte Daozong, Lei Yifeng. Sedangkan orang lainnya, kondisi kultivasinya biasa saja, tidak ada yang spektakuler. Tapi aku ingin tahu apa latar belakangnya. Itu yang harus kita periksa. Mata Huang Yuanlong tampak menyeramkan, jelas menyimpan dendam atas hal ini. Namun, itu tidak masalah. Tidak ada yang terburu-buru tentang ini. Dia akan melakukannya dengan santai. Upacara kenaikan jabatan Sekte Xuanjian memang spektakuler. Bagaimanapun, ini adalah acara besar bagi sekte tersebut. Bahkan sekte yang miskin akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat acara ini semegah mungkin. Di luar aula utama, mereka sedang mengadakan upacara penghormatan untuk berdoa memohon keberuntungan dari surga. Yunxian, mulai sekarang, kau akan menjadi Grandmaster ke-138 dari Sekte Xuanjian. Segalanya akan bergantung padamu di masa depan. Grandmaster sebelumnya menyerahkan sebuah pedang upacara simbolis kepada Xuan Yunxian. Ya, Xuan Yunxian menganggukkan kepalanya. Melihat semua ini, Grandmaster sebelumnya menghela napas. Lega, upacara akan segera berakhir. Semua Grandmaster dari berbagai sekte yang telah tiba untuk upacara kenaikan jabatan juga berkumpul, berdiskusi dengan serius. Liu Linfeng berdiri di belakang Xuan Yunxian, tampak jelas bosan. Ia sangat tidak senang dengan kenyataan bahwa semua Grandmaster lainnya tampaknya menatap gurunya dengan mata yang jauh dari kata ramah. Grandmaster Xuan, selamat atas kenaikan jabatanmu. Oh, putraku tersayang telah menyebutkan sesuatu kepadaku sebelumnya yang menurutku akan sangat meningkatkan hubungan antara kedua sekte kita. Namun, aku ingin tahu apakah Grandmaster Xuan akan memberinya restu. Grandmaster Sekte Langit dan Bumi angkat bicara. Silakan lanjutkan. Xuan Yunxian tersenyum lebar.
Posisi dan kekuatan sekte tidak hanya ditentukan oleh bakat mereka, tetapi juga oleh hubungan mereka dengan sekte lain. Sekte Langit dan Bumi dan Sekte Xuanjian terletak tidak terlalu jauh satu sama lain. Selain itu, generasi mereka sebelumnya memiliki hubungan yang cukup akrab. Yuanlong, ceritakan sendiri kepada Grandmaster Xuan. Grandmaster Sekte Langit dan Bumi berkata dengan santai. Huang Yuanlong, yang berdiri di belakang ayahnya, menangkupkan kedua tangannya dan memberi salam. Grandmaster Xuan, saya menyukai adik perempuan itu, dan berharap untuk menjadikannya sebagai mitra. Saya mohon Anda untuk memberi kami restu Anda. Huang Yuanlong menunjuk ke seorang murid perempuan yang sedang berbicara dengan Liu Linfeng sebelumnya. Saat Li Changmang mendengar kakaknya Huang berbicara, matanya berbinar saat dia juga menoleh. Grandmaster Xuan, aku menyukai murid perempuan itu dan ingin memohon padamu untuk memberi kami restumu juga. Liu Linfeng, yang berdiri di belakang Xuan Yunxian, terkejut sesaat, sebelum dia menjadi marah. Wajahnya memerah terutama saat dia melihat wajah gembira dan menyeringai dari keduanya. Adapun dua murid perempuan yang dipilih, mereka benar-benar tercengang. Mereka sama sekali tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Xuan Yunxian juga tertegun sejenak, tampaknya terkejut dengan masalah itu dan bingung karenanya. Yunling, Yunyan, kalian berdua, keluarlah. Grandmaster, keduanya berdiri, ekspresi polos dan bingung di wajah mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka melirik Liu Linfeng, berharap dia akan membela mereka. Grandmaster sebelumnya menepuk punggung telapak tangan Xuan Yunxian tanpa sadar. Xuan Yunxian menatap gurunya sebelum bertanya, kalian berdua, apakah kalian setuju? Kita. Mereka berdua panik sekarang. Meskipun mereka menjalani kehidupan yang riang di sekte, mereka mengetahui beberapa perselingkuhan di sana-sini. Dan tepat ketika mereka berdua kebingungan, Liu Linfeng muncul. Aku akan membalas untuk kedua adik perempuanku. Tidak, setelah itu, Liu Linfeng melangkah maju dan menatap kedua pria itu dengan jijik. Bagaimana kalau kalian berdua buang air kecil dan melihat bayangan kalian di sana? Dengan penampilan kalian, kalian berani menodai adik perempuanku. Kalian benar-benar berpikir kalian layak. Liu Linfeng mendengus menghina. Feng, saat Xuan Yunxian mendengar ini, dia mengerutkan kening. Tuan, jangan khawatir, apa yang mereka anggap sebagai sekte Xuanjian. Tempat di mana mereka dapat mengambil apapun yang mereka suka. Mereka berdua tampak sangat mencurigakan, dengan penampilan seperti tikus. Sekali melihat mereka dan aku tahu bahwa mereka tidak mungkin menjadi orang baik. Adik perempuan kita pasti akan diinjak-injak jika mereka mengikuti mereka berdua kembali. Liu Linfeng tidak mau repot-repot dengan kedua pria ini. Nak, apa yang kamu bicarakan? Tiba-tiba, Huang Yuanlong berdiri dan menyerang Liu Linfeng, mengarahkan jarinya ke yang terakhir. Dia tidak menyangka anak ini akan menghina mereka di depan semua orang. Liu Linfeng melemparkan tatapan menghina lagi, sama sekali tidak menghiraukan keberadaannya. Bagus. Sepertinya sekte kita tidak ada nilainya di mata sekte Xuanjian, ya. Wajah Grandmaster Sekte Langit dan Bumi tampak muram saat ini. Grandmaster Xuan, sepertinya tidak masalah apakah kita ada di sini atau tidak, ya. Cukup adil, tapi jangan salahkan kami jika kami tidak memberikan sedikit pun bantuan jika Sekte Xuanjian membutuhkannya di masa mendatang, ya. Grandmaster Sekte Laut Gunung menjawab dengan dingin. Ayahku mengawasi Sekte Xuanjian. Siapa yang perlu mencari bantuan kalian? Jangan terlalu menganggap diri kalian hebat. Meskipun suara Liu Linfeng terdengar sangat banci, wataknya saat ini sangat mendominasi dan mengesankan di mata para adik perempuannya. Feng, Xuan Yunxian tidak punya pilihan selain meninggikan suaranya, jelas sedikit kesal saat ini. Bagus sekali, Grandmaster Xuan. Jangan bilang aku tidak menghormatimu. Muridmu ini telah menghujani kita dengan hinaan berulang kali hari ini. Baiklah, aku akan memberinya pelajaran yang bagus, sehingga dia akan tahu sedikit tentang disiplin. Ini untuk berjaga-jaga jika suatu hari dia pergi ke sana dengan sikap sombong itu dan mendapati dirinya sekarat tanpa tahu bagaimana atau siapa yang telah dia sakiti. Wajah Grandmaster Sekte Langit dan Bumi itu muram sekarang. Dia hampir siap untuk menyerang. Lei Yifeng benar-benar bingung. Dia tidak menyangka saudara Lin akan sekurang ajar ini. Tidak disangka dia akan menyerang Grandmaster dari dua sekte besar. Itu sangat kurang ajar. Namun segera setelah itu, dia mulai khawatir juga.
Meskipun mereka berdua selalu bertengkar, masih ada persahabatan setelah bertahun-tahun saling mengenal. Meskipun mungkin tidak ada bahaya kematian, Liu Linfeng mungkin tidak dapat melarikan diri dari rasa sakit fisik yang akan datang. Ho, kau ingin memukulku? Kau pikir kau sanggup? Ayah mengawasiku. Sebaiknya kau berhati-hati agar bukan kau yang akan dipukuli ayahku. Liu Linfeng mundur beberapa langkah sebelum menunjuk ke arah Grandmaster Sekte Langit dan Bumi dan membentaknya. KECOHONGAN. Grandmaster Sekte Langit dan Bumi benar-benar marah sekarang. Tolong tunjukkan belas kasihan. Xuan Yunxian tertegun, saat dia buru-buru berbicara untuk meredakan situasi. Bam! Tiba-tiba, kilatan cahaya terang melesat keluar dari Grandmaster Sekte Langit dan Bumi ke Liu Linfeng. Sebuah penghalang pelindung yang terang muncul, melindungi Liu Linfeng di dalamnya dan sepenuhnya menyerap serangan Grandmaster Sekte Langit dan Bumi. Tidak kusangka kau punya harta karun yang melindungimu. Itu sebabnya kau berani bersikap kurang ajar ya. Wajahnya berubah sangat dingin. Melihat ini, Xuan Yunxian menghela napas lega. Dia benar-benar khawatir sejenak di sana. Mengambil beberapa langkah mundur lagi, jantung Liu Linfeng berdebar kencang. Melihat liontin di lehernya, dia merasa lega. Pukul aku, dan aku jamin tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu melindungimu lagi. Liu Linfeng mengarahkan jarinya ke Grandmaster Sekte Langit dan Bumi sekali lagi. Dia kemudian mendongak ke langit dan meratap. Ayah, aku diserang. Dia akan membunuhku. Tolong selamatkan aku, ayah. Semua orang yang datang untuk menghadiri upacara itu benar-benar tercengang saat ini, bingung dengan pemandangan di hadapan mereka. Apakah murid Sekte Xuanjian ini hanya orang bodoh? Feng, ada apa dengan ini? Melihat cara Liu Linfeng berperilaku, Xuan Yunxian tidak bisa menahan rasa sakit. Yunling dan Yunyan juga menatap kakak laki-laki mereka dengan tatapan kosong. Bukankah kakak laki-laki mengatakan bahwa ayahnya sudah meninggal? Mengapa dia mencari bantuan ayahnya sekarang? Apa yang salah dengan kakak? Laki-laki, Grandmaster Sekte Xuanjian sebelumnya juga merasa bingung. Sepertinya urusan hari ini mungkin tidak akan berakhir dengan mulus. Baik Sekte Langit dan Bumi maupun Sekte Lautan Gunung tidak lebih lemah dari Sekte Xuanjian. Jika mereka benar-benar ingin membalikkan keadaan, apa yang harus dilakukan para pengikut Sekte Xuanjian di masa depan? Memikirkan bahwa ada orang gila di dalam Sekte Xuanjian. Apakah kau pikir kau akan diselamatkan hanya dengan menangis seperti itu? Huang Yuanlong meludah sambil menatap Liu Linfeng dengan jijik. Dan kupikir betapa hebatnya Sekte Xuanjian. Memikirkan bahwa yang mereka lakukan hanyalah membesarkan seorang yang terbelakang. Li Changmang menambahkan, Wajah Xuan Yunxian pucat saat ini, Feng, dia sudah mati. Tidak, aku pergi menemuinya setengah tahun yang lalu. Aku bisa merasakan kehadirannya. Dia mengatakan kepadaku bahwa jika aku diganggu, yang harus kulakukan hanyalah berteriak padanya dan dia akan menjagaku. Liu Linfeng menjawab dengan tegas. Feng, kau. Tentu saja, Xuan Yunxian tidak dapat mempercayai kata-kata ini. Liu Linfeng menatap para Grandmaster dari Sekte Langit dan Bumi dan Sekte Lautan Gunung, kalian semua sudah mati. Ayah, cepatlah, jika kau tidak datang, aku akan benar-benar dipukuli sampai mati. Kurang ajar, benar-benar kurang anjing. Kedua Grandmaster itu benar-benar marah sekarang. Adapun Grandmaster lain yang hadir, tidak ada dari mereka yang berbicara. Mereka semua hanya duduk diam. Bagaimanapun, ini bukan urusan mereka. Yang harus mereka lakukan hanyalah memakan popcorn mereka dan menikmati pertunjukan. Kedua Grandmaster, harap tenang. Muridku dia, tepat saat Xuan Yunxian hendak mencoba menjelaskan semuanya, sesuatu berubah. Langit berubah. Semua orang dikejutkan oleh suara berderak tiba-tiba di langit, saat petir tebal berputar-putar seperti naga listrik. Sebuah pusaran hitam pekat tiba-tiba muncul tepat di atas langit Sekte Xuanjian. Kekuatan yang mengerikan dapat dirasakan di dalam pusaran itu, menyebabkan hati semua orang bergetar. Apa itu? Mengapa hal seperti itu terjadi? Semua orang benar-benar tercengang saat mereka menatap pusaran hitam pekat itu, mencoba memahami situasi saat ini. Ayah ada di sini. Dengan cahaya ayah yang melindungiku, beraninya kalian berpikir untuk memukulku. Kalian pasti akan menangis nanti. Melihat ke langit, Liu Linfeng tertawa terbahak-bahak. Xuan Yunxian menatap Liu Linfeng, wajahnya berubah dengan cepat.
Dia masih tidak percaya bahwa ini disebabkan oleh Liu Linfeng. Pada saat itu di dalam kehampaan yang tak terbatas itu, sebuah bayangan tersembunyi. Melihat situasi di bawah, dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak dengan kedua tangannya menutupi perutnya. Tepat saat Lin Fan bersiap untuk menuju ke Sekte Xuanjian, dia mendengar putranya yang murahan, Liu Linfeng berteriak. Dengan itu, dia tidak bisa menahan tawa keras. Terhadap Liu Linfeng, Lin Fan juga benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Anak ini tidak seperti ini pada awalnya. Memikirkan bahwa dia menjadi lebih cengeng setelah dilatih. Jika bukan karena fakta bahwa Lin Fan telah melihat begitu banyak hal sebelumnya, dia mungkin akan terkejut setengah mati. Mungkin ini ada hubungannya dengan kepribadian. Tapi, Lin Fan memang cukup senang dengan tindakan Liu Linfeng. Jika dia tidak bertindak begitu sombong mengetahui bahwa dia mendapat dukungan dari Yang Mulia, kalau tidak, bagaimana Liu Linfeng bisa bertahan hidup di dunia luar sana? Namun karena memang begitu, Lin Fan akan melakukan hal yang sama untuk membuat ini menjadi tontonan yang bagus. Sudah waktunya untuk menakut-nakuti sekte-sekte yang disebut ini juga. Melingkarkan jari-jarinya, semua 438 rantai garis kisi energi melesat keluar dari tubuhnya secara besar-besaran. Mereka kemudian melingkar, membentuk naga garis kisi energi, dan mengalir melalui surga dan bumi sambil melolong liar. Liu Linfeng melangkah maju, menjentikkan jubahnya dengan suara yang sangat banci, dia menjerit, kalian semua sebaiknya membuka mata lebar-lebar. Ayah di sini, boom, tiba-tiba, seekor naga garis kisi energi muncul dari pusaran hitam. Aura tangguh yang dipancarkan itu meledak, menekan massa. Bagaimana ini bisa terjadi? Tatapan semua orang terpaku ke langit, benar-benar bingung oleh pemandangan di hadapan mereka. Bab 387, jika aku bilang kau bisa, kau bisa. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Melihat pusaran hitam di kehampaan, Liu Linfeng juga tertegun sejenak. Ayah, bukankah ini terlalu gila? Liu Linfeng dikejutkan oleh keganasan pusaran itu. Di bawah aura yang menekan, kedua Grandmaster Sekte Langit dan Bumi dan Sekte Laut Gunung merasakan jantung mereka berdebar kencang. Bahkan, itu sangat dahsyat sehingga mereka hampir tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk melawan ini. Dari mana sumber energi ini berasal? Grandmaster Sekte Langit dan Bumi bisa merasakan jantungnya melonjak seperti tsunami menghadapi kejadian aneh ini. Bahkan jika dia mati sekarang, dia tidak akan percaya bahwa energi besar ini diciptakan oleh bocah terbelakang di hadapannya. Hal yang sama berlaku untuk Grandmaster Sekte Laut Gunung. Dia merasa seperti semut kecil di hadapan kekuatan yang mengerikan ini. Semua Grandmaster lainnya tidak dapat lagi mempertahankan posisi mereka saat mereka berdiri satu persatu, mengarahkan pandangan mereka ke sosok yang berdiri di sana. Mungkinkah energi yang luar biasa ini dipanggil oleh bocah konyol di sana? Yun Xian, ini, Grandmaster Sekte Xuanjian sebelumnya tidak tahu harus berkata apa. Semuanya terjadi terlalu cepat, aku juga tidak tahu apa ini. Kecuali ada musuh misterius yang menyerang kita sekarang. Xuan Yunxian bertanya dengan linglung. Haha, pukul aku. Aku bilang, ayahku sedang mengawasiku sekarang. Kalian berdua sebaiknya mulai gemetar ketakutan. Liu Linfeng menjerit keras. Ayah, boom, naga garis kisi energi yang melingkari pusaran energi melolong liar. Akhirnya, ia berputar turun dengan cepat ke arah Liu Linfeng. Feng, gerak, itu berbahaya. Saat Xuan Yunxian melihat ini, wajahnya berubah total. Tidak apa-apa, melihat naga garis kisi energi yang turun dari langit, Liu Linfeng tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Bahkan, dia dipenuhi dengan antisipasi. BOOM. Pada saat itu, kilatan terang meletus, menyilaukan semua orang yang hadir. Kilatan ini terlalu menyilaukan, sehingga tidak ada yang bisa melihat apapun di baliknya sama sekali. Pada saat cahaya itu menghilang, semua orang benar-benar bingung dengan pemandangan di hadapan mereka. Apa sebenarnya itu? Ini, Xuan Yunxian melihat sosok besar yang muncul di belakang Liu Linfeng dan dia menggigil, kehilangan keseimbangan. Bahkan, dia mungkin akan jatuh jika tidak ada orang di sana yang membantunya berdiri. Itu dia, Liu Linfeng tidak merasakan perubahan apapun yang terjadi pada tubuhnya. Namun saat ia mengalihkan pandangannya ke belakang, ia benar-benar tercengang. Akhirnya, ia berteriak dengan penuh emosi. Ayah,
Naga garis kisi energi itu akhirnya terbentuk menjadi sosok ilusi Lin Fan, saat ia melayang dengan lembut di belakang Liu Linfeng. Apakah kalian melihatnya sekarang? Ini ayahku. Beraninya kalian berdua bertindak begitu berani di hadapanku. Aku heran dari mana kalian mendapatkan keberanian itu. Sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, Liu Linfeng menyapu jubahnya dan berteriak dengan penuh kuasa. Kau, wajah kedua Grandmaster yang berseberangan itu berubah. Namun, mereka memperhatikan sosok di belakang Liu Linfeng saat ini dengan hati-hati. Apa-apaan ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kau melihatnya sekarang, Guru? Sudah kubilang, ayah mengawasi sekte Xuanjian. Siapa yang harus kita takuti? Liu Linfeng terkekeh. Xuan Yunxian menatap sosok ilusi di belakang Liu Linfeng. Ia kemudian melihat ke segala arah, seolah-olah ia sedang mencari sesuatu. Keluarlah, aku tahu kau tidak mati. Xuan Yunxian berteriak ke langit. Semua Grandmaster yang hadir di sini untuk menghadiri upacara tersebut tidak tahu dengan siapa Grandmaster Xuan sedang berbicara saat ini. Mereka juga tidak tahu apa arti kata-kata itu. Keluarlah, Xuan Yunxian tidak percaya pada apa yang disebut penghalang pelindung Liu Linfeng ini. Itu jelas diciptakan oleh rantai jaringan energi. Dan jika rantai jaringan energi muncul, itu berarti orang yang memilikinya pasti masih hidup. Namun, dia baru saja pergi ke Sekte Glory bulan sebelumnya. Tubuhnya masih terbaring tak bergerak di dalam peti mati kristal itu. Apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Xuan Yunxian sedang panik dan perlu mencari tahu. Tersembunyi di dalam kehampaan, Lin Fan mendesah. Sial, dia ingin memberi Liu Linfeng kesempatan untuk bertindak sebentar. Namun, sepertinya dia tidak bisa lagi melakukannya dengan cara yang berubah. Wajah Xuan Yunxian yang gelisah dan sangat cantik saat ini tampak mendesak dan khawatir. Pada saat itu, sebuah sosok muncul di langit dan perlahan melayang turun. Xuan Yunxian menatap kosong ke sosok yang perlahan mendekat itu, seolah-olah dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Sudah setahun penuh, hari demi hari, malam demi malam, setiap kali secercah harapan muncul di hatinya, harapan itu akan segera hancur saat dia melihat tubuh tak bernyawa itu di dalam peti mati kristal sekali lagi. Dia tidak akan pernah kembali lagi. Tetapi sekarang orang yang menjadi harapan dan impiannya yang tak berujung ini telah muncul tepat di hadapannya. Apakah ini kenyataan lagi? Lin Fan menatap Xuan Yunxian. Meskipun baru setahun baginya, Xuan Yunxian telah menghabiskan setiap hari memikirkannya, seolah-olah sudah bertahun-tahun. Lin Fan tidak tahu apa lagi yang bisa dikatakannya. Akhirnya, dia hanya tersenyum. Maafkan aku baru saja pulih, jadi. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sesosok tubuh telah melemparkan dirinya sepenuhnya ke dalam pelukannya. Terkejut, Lin Fan tertegun sejenak. Dia kemudian tertawa kecil sebentar sebelum memegang pinggangnya yang lembut dan menepuk punggungnya. Tidak ada lagi yang bisa dia katakan saat ini. Mungkin, seseorang butuh waktu sendiri untuk menerima kenyataan seperti ini. Asalkan kau kembali. Pada saat ini, Xuan Yunxian sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia seorang Grandmaster. Raut kebahagiaan di wajahnya seperti seorang istri yang puas dan sopan. Berdiri di samping, Liu Linfeng mulai meratap dengan emosional. Lei Yifeng melangkah maju untuk mencoba menghibur teman baiknya. Namun, saat dia berjalan mendekat, Liu Linfeng memeluk Lei Yifeng erat-erat dan mulai terisak-isak di bahunya. Mulut Lei Yifeng hampir ternganga ke tanah. Saudara Liu, citra kita, semua Grandmaster lain yang hadir juga sama-sama tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Hubungan macam apa yang dimiliki Grandmaster Xuan dengan pria ini? Dan siapakah pria ini sebenarnya? Pada saat ini, perasaan akan kekuatan yang dahsyat tadi masih ada di benak mereka. Itu benar-benar aura yang mengerikan. Baiklah, ada begitu banyak orang yang hadir sekarang. Hari ini adalah hari kenaikan agungmu. Kita bisa membicarakan hal-hal lain nanti. Aku akan berada di sini sebentar. Lin Fan angkat bicara. Ya, Xuan Yunxian menganggukkan kepalanya dan menyeka matanya. Menyadari tatapan dari berbagai Grandmaster, dia sedikit tersipu malu. Ayah, akhirnya kau di sini. Aku telah diganggu oleh mereka berdua. Liu Linfeng berlari dan memeluk paha Lin Fan, sambil menangis. Melihat Liu Linfeng yang berada di pahanya, Lin Fan terkekeh jengkel. Jika kau diganggu, lawan saja. Tapi, aku tidak bisa mengalahkan mereka. Jawab Liu Linfeng. Oh,
Jangan khawatir. Jika aku bilang kau bisa mengalahkan mereka, kau bisa. Jawab Lin Fan dengan santai. Oke, ... Lin Fan menatap kedua Grandmaster itu. Dalam tatapan yang tampak normal itu, ada hawa dingin yang cukup untuk membuat bulu kuduk mereka merinding. Saat kedua Grandmaster itu menatap Lin Fan, jantung mereka berdebar kencang. Beraninya kau menggertakku. Terima pukulanku. Kepercayaan Liu Linfeng terhadap Lin Fan buta dan setia. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia tetap melayangkan pukulan. Bam! Sang Grandmaster Sekte Langit dan Bumi terbang jauh ke kejauhan. Haha, mari kita lihat apakah kau masih berani menggertakku. Lihat pukulanku. Melihat pemandangan di hadapannya, Liu Linfeng sangat gembira. Bagi kedua Grandmaster, menghancurkan semut seperti Liu Linfeng adalah tugas yang sangat mudah bagi mereka. Namun, saat ini, mereka sama sekali tidak berani membalas. Meskipun pria misterius itu tidak menyerang sama sekali, tatapan tadi telah membuat darah mereka membeku. Mereka hampir tidak bisa mengerahkan tenaga untuk melawan pria ini. Mereka sangat yakin bahwa jika mereka membalas, hidup mereka akan berakhir sepenuhnya saat itu juga. Pemikiran khusus penerjemah. Hai teman-teman, saya minta maaf karena harus menambahkan catatan penerjemah saya dengan cara ini karena pesan saya sangat panjang sehingga melebihi batas kata pemikiran penerjemah. Oke, kembali ke situasi premium. Jadi, saya harap kalian tahu dan mengerti sekarang bahwa Kidian sebenarnya membayar penerjemah kami tanpa mendapatkan imbalan apapun. Saya tahu beberapa dari Anda mungkin mengklaim bahwa pendapatan iklan adalah sesuatu yang dapat menghasilkan uang bagi mereka, tetapi izinkan saya meyakinkan Anda bahwa jumlah uang yang diperoleh dari pendapatan iklan jauh dari cukup untuk membayar kerugian yang mereka alami. Dalam jangka panjang, sisi web novel Kidian akan dipaksa tutup seperti perusahaan nirlaba lainnya dan tidak akan ada orang lain yang dapat menyediakan terjemahan dengan kecepatan yang dapat diterima. Saya memahami rasa frustrasi yang mungkin dialami sebagian dari Anda mengenai kualitas dan kecepatan terjemahan novel-novel tertentu meskipun para penerjemah tersebut juga dibayar. Namun percayalah ketika saya mengatakan bahwa saya telah berbicara dengan mereka tentang hal itu dan saya dapat mengatakan dengan keyakinan penuh bahwa mereka mencoba melakukan sesuatu tentang hal itu untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan hasil yang setimpal dengan uang yang Anda keluarkan. Namun tentu saja, timnya masih kecil untuk saat ini dan dibandingkan dengan jumlah masalah yang mereka hadapi, kita benar-benar perlu memberi mereka kepercayaan dan pengertian bahwa semuanya akan berjalan baik dalam jangka panjang. Meskipun beberapa terjemahan penggemar di masa lalu mungkin berjalan dengan baik dalam hal kecepatan dan kualitas, Kidian mengambil jalan yang sulit dengan mencoba mengatur pasar agar dapat bertahan dengan mengeluarkan uang dari pihak mereka sebagai investasi agar semuanya berjalan lancar. Program premium mungkin bukanlah proyek yang sempurna, tetapi tetap merupakan konsep yang baik yang memungkinkan penerjemah, penulis, dan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan bersama dalam jangka panjang. Beri mereka waktu untuk menyempurnakan dan mengatasi kekurangan dalam sistem dan bersama-sama, kita dapat membantu membangun masa depan yang lebih baik untuk dunia. Untuk program premium, akan ada perilisan bab-bab secara tiba-tiba seiring dengan dimulainya TSS dalam proyek ini. Saya baru saja bertemu dengan mereka hari ini, bagi yang belum tahu, saya baru saja tiba di Shanghai baru-baru ini, dan saya telah meminta agar lebih banyak bab dirilis daripada yang awalnya mereka rencanakan. Ini yang paling bisa saya lakukan untuk kalian saat ini. Jika saya harus mengomentari satu hal buruk tentang program premium, itu adalah bahwa dengan perilisan massal dan ketersediaan bab-bab, itu berarti bahwa saya harus menyebarkan rentang perhatian saya ke komentar-komentar dari banyak bab yang tersedia. Dengan demikian, membaca komentar-komentar kalian dan berinteraksi dengan kalian pasti akan mengalami penurunan yang tak terelakkan juga. Namun paling tidak, saya akan memastikan bahwa sebagian besar perhatian saya akan dihabiskan untuk bab-bab terbaru dari bab-bab yang terkunci dan yang tidak terkunci. Semoga itu akan membantu saya untuk lebih mengikuti kalian. Jadi, itu saja yang harus saya katakan tentang itu, teman-teman. Terima kasih telah menemani saya selama ini dan selalu mendengarkan omelan-omelan panjang saya. Saya akan tetap di sini seperti biasa, dan jika Anda butuh perhatian ekstra, selalu ada Discord saya di mana Anda dapat menandai dan menghubungi saya kapan saja. Semoga kalian menikmati bab-bab yang tersedia besok dan mari kita tunggu apa yang akan terjadi di masa depan. Salam.
Bab 388, Adegan yang sulit dipahami. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Dengan keheningan di seluruh tempat, suara pukulan semakin menusuk. Semua Grandmaster merasa seolah-olah mereka sedang berbaring di ranjang berduri. Mereka bahkan tidak tahan untuk melihat dengan jelas kedua pria yang sedang dipukul di tanah saat ini. Paling tidak, keduanya adalah Grandmaster dari Sekte Langit dan Bumi dan Sekte Laut Gunung. Memikirkan bahwa mereka akan dihujani pukulan oleh seorang junior tanpa berani membalas sama sekali. Itu pasti akan menjadi lelucon yang menggelikan jika ini menyebar. Melihat pemandangan di depannya, Xuan Yunxian juga tercengang. Tidak peduli apa, mereka berdua adalah Grandmaster dari sebuah sekte. Bukankah ini sedikit tidak pantas? Tidak apa-apa, biarkan mereka. Lin Fan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Sesuatu seperti ini tidak akan mengakibatkan kematian. Sebenarnya, Liu Linfeng mungkin tidak akan meninggalkan sedikit pun kerusakan pada keduanya sama sekali. Huang Yuanlong dan Li Changmang benar-benar tercengang saat ini. Mereka tidak dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana mungkin orang terkutuk ini memukuli Grandmaster mereka hingga berguling-guling di tanah. Di kursi utama, Lin Fan berdiri di samping Xuan Yunxian. Kemudian, dia melihat ke bawah ke arah masa di bawah dan terbatuk pelan, Yunxian adalah istriku. Dan aku adalah Lin Fan dari Sekte Glory. Sekarang Yunxian telah menjadi Grandmaster Sekte Xuanjian, aku harap kalian semua dapat menjaga dan mengawasi mereka di masa mendatang. Lin Fan mengucapkan terima kasih sebelumnya. Lin Fan tahu bahwa Sekte Xuanjian tidak dapat dianggap sangat kuat atau lemah. Mereka terjebak dalam posisi kekuasaan yang canggung. Sekte-sekte di benua Dongling sebanyak bulu di tubuh sapi, tak terhitung jumlahnya. Yah, orang-orang mungkin tidak tahu banyak sekte lainnya, tetapi mereka pasti pernah mendengar tentang Sekte Glory. Lin Fan tahu bahwa dia tidak mungkin mengawasi Sekte Xuanjian sepanjang waktu. Oleh karena itu, dia harus membuat orang-orang ini tunduk pada kekuasaannya dan memahami posisi mereka. Dengan begitu, mereka akan berpikir dua kali sebelum membuat keputusan apapun. Dan ternyata, Lin Fan telah meremehkan kekuatan namanya sendiri. Saat dia mengatakan, Lin Fan dari Sekte Glory, rahang semua orang. Ternganga, apa berita terhangat yang telah menyebar di seluruh benua Dongling selama setahun ini? Tentu saja, itu bukan tentang sekte manapun yang menjadi lebih kuat atau sekte manapun yang dihancurkan. Itu semua tentang Lin Fan dari Sekte Glory yang mengorbankan dirinya untuk mengalahkan iblis kuno besar dan menyelamatkan seluruh benua Dongling dalam prosesnya. Lin Fan dari Sekte Glory. Bukankah dia sudah mati? Benar, tapi apa maksud semua ini sekarang? Aku tidak tahu, aku sama sekali tidak mengerti. Tapi tak disangka Sekte Xuanjian punya hubungan dengan Sekte Glory. Faktanya, Grandmaster Xuan bisa dianggap sebagai anggota Sekte Glory saat ini. Semua orang berbisik-bisik. Berita itu seperti badai, menghancurkan kedamaian di hati mereka. Wajah mereka juga dipenuhi rasa tidak percaya. Mengenai apakah ini gertakan, mereka jelas tidak menduga. Bagaimanapun, Sekte Xuanjian adalah sekte berukuran sedang. Tidak mungkin mereka berani menganggap hal seperti ini sebagai lelucon. Grandmaster Sekte Langit dan Bumi dan Sekte Laut Gunung, yang saat ini sedang dihajar Liu Linfeng, sama-sama tercengang oleh berita itu. Setelah itu, hati mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Jika memang begitu, ini adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa mereka ganggu seumur hidup mereka. Mendengar kata-kata ini, pipi Xuan Yunxian memerah. Pada saat yang sama, tatapannya pada Lin Fan semakin penuh kasih dan kekaguman. Grandmaster Sekte Xuanjian sebelumnya mendesah tak berdaya. Karena semuanya sudah seperti ini, apalagi yang bisa dia katakan. Bagi beberapa murid baru Sekte Xuanjian, ini sungguh mencengangkan. Mereka tidak menyangka Sekte Xuanjian akan mendapat dukungan seperti itu. Meskipun mereka masuk lebih lambat dari yang lain, siapa yang tidak tahu nama Sekte Glory? Ini praktis nama yang dikenal luas. Dengan dukungan seperti itu, semua murid Sekte Xuanjian sangat gembira. Dan dengan itu, upacara kenaikan jabatan berakhir dengan sukses. Setelah dihajar Liu Linfeng, para Grandmaster Sekte Langit dan Bumi serta Sekte Laut Gunung duduk di sana dengan tenang dan patuh. Setiap kali mereka berpandangan dengan Lin Fan, hati mereka langsung jatuh saat mereka tertawa canggung. Malam hari, tempat tinggal murid Sekte Xuanjian.
Para murid yang tinggal di dekat Xuan Yunxian semuanya telah pindah ke tempat lain untuk bermalam. Beberapa murid tidak dapat memahami mengapa kakak perempuan mereka berpindah-pindah dan tidak tidur di tempat mereka sendiri. Ini sungguh menarik. Namun, jika mereka mengalami kejadian setahun sebelumnya, mereka akan mengerti alasan di balik tindakan ini. Di dalam rumah, cahaya redup menerangi tempat itu. Yunxian, mengapa semua murid di luar meninggalkan tempat mereka sendiri? Di dalam rumah, Lin Fan sedang merendam kakinya dalam seember air. Air hangat itu sangat nyaman saat ini. Meskipun Lin Fan tidak melihat keluar secara langsung, dia berada dalam kondisi di mana dia dapat merasakan setiap kejadian di luar, hingga rumput yang bergoyang karena angin. Sama sekali tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Yunxian tertegun sejenak, tidak mengerti juga. Namun, ketika akhirnya ia menyadari, wajahnya yang cantik tak tertandingi memerah karena malu. Lin Fan masih belum mengerti, aneh sekali. Yunxian, aku bisa melakukannya sendiri. Saat Lin Fan melihat Xuan Yunxian sedang mencuci kakinya, ia tidak bisa menahan rasa malu. Memang agak tidak pantas bagi seorang Grandmaster Sekte untuk mencuci kakinya. Tidak apa-apa, aku akan melakukannya. Jari-jari lembut Xuan Yunxian memijat jari-jari kaki Lin Fan dengan lembut. Matanya menatap Lin Fan dengan sedih, seolah-olah ia ingin membekas wajahnya sekarang juga di dalam hatinya selamanya. Ada apa? Apakah ada sesuatu di wajahku? Lin Fan bertanya dengan nada datar dan penasaran. Tidak, aku hanya ingin melihatmu dengan benar dan jelas serta mengukir penampilanmu di dalam hatiku. Jika suatu hari kau meninggalkanku, bahkan jika itu membutuhkan waktu 1000 tahun, aku akan mencari hingga ke ujung dunia dan menemukanmu. Xuan Yunxian menjawab dengan senyum mengembang dan nada penuh kasih. Lin Fan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Butuh waktu untuk menerima, menumbuhkan sesuatu dari ketiadaan. Emosi dapat berkembang seiring waktu. Ini adalah sesuatu yang sangat diyakini Lin Fan. Bahkan ketika sesuatu mungkin terasa salah pada saat-saat tertentu, jika dipikir-pikir lagi, mungkin itu tidak salah sama sekali. Mungkin, semuanya mungkin hanya takdir yang diatur oleh surga. Malam semakin gelap saat Sekte Xuanjian menjadi sunyi senyap. Lampu-lampu di rumah juga meredup secara bertahap. Lin Fan berbaring di sudut tempat tidur dengan tenang tanpa bergerak sedikitpun. Apa yang terjadi saat itu adalah keadaan khusus. Sekarang karena dia tidak menelan pil apapun, dia merasa canggung untuk melakukan tindakan yang berani. Xuan Yunxian berbaring di sudut lain dengan tenang, menunggu dengan sabar juga. Apakah kamu tidur? Tanya Lin Fan. Tidak, dia menjawab dengan lembut. Bisakah kamu tidur? Di bawah langit malam yang redup, wajah Lin Fan juga memerah. Dia merasa seperti serigala jahat besar, menggali jalannya semakin dekat setiap saat. Ya, dia menjawab dengan lembut. Sambil menggeser kakinya, Lin Fan perlahan memasukkan kakinya ke dalam selimut hangat Xuan Yunxian dan perlahan bergerak semakin dekat. Saat kakinya menyentuh kulit lembut Xuan Yunxian, dia berhenti, seolah menunggu sesuatu terjadi. Oh, aku hanya memeriksa apakah kamu kedinginan di balik selimut. Lin Fan menjelaskan, seolah-olah. Jika seseorang dari alam surgawi yang lebih tinggi bisa takut pada dingin, dia bisa langsung melompat turun ke neraka. Sebenarnya cukup dingin, Yunxian melanjutkan dengan malu-malu. Aku sebenarnya cukup hangat di sini. Biarkan aku pergi dan memberimu sedikit kehangatanku. Aku akan pergi begitu kamu merasa lebih baik. 1 kaki, 2 kaki, seluruh tubuh. Dan dengan itu, mereka berdua meringkuk di bawah satu selimut. Bagi Lin Fan, ini adalah kemajuan yang luar biasa. Grandmaster Sekte Xuanjian sebelumnya telah merenung. Aneh, mengapa tidak ada suara kali ini? Tapi ya, itu juga bagus. Kita akhirnya bisa tidur nyenyak. Sepertinya sekte kita akan melangkah di jalur cepat dan melambung dari sini dan seterusnya. Dia berpikir dengan yakin. Dan saat itu, serangkaian suara terdengar. Grandmaster sebelumnya mendesah jengkel, sepertinya ini akan menjadi malam tanpa tidur lagi. Lebih lembut, itu agak terlalu dalam. Benar, ini salahku. Yup, seperti itu. Itu sangat nyaman. Apakah kamu lelah di sana? Apakah kamu ingin aku berada di atas sehingga kamu bisa berbaring dan beristirahat? Tidak apa-apa, dengan cara ini, kamu akan merasa lebih baik. Sebenarnya, aku pernah membaca buku sebelumnya. Buku apa? Ya,
sebenarnya ada gambar di dalam buku itu tentang dirimu di belakangku. Di belakang apa? Oh, kalau begitu, mari kita coba. Ya, piak-piak, piak-piak-piak piak-piak. Di bawah langit malam, dua sosok menyatu menjadi satu. Rambut panjang bergoyang, keringat bercucuran seperti hujan. Mereka dipenuhi bisikan saat mereka bergerak ke segala macam posisi dan pose. Jalan yin dan yang tak terhitung jumlahnya. Malam ini, semuanya mencapai klimaks bab 389, anjing hitam tua menemukan orang yang ditakdirkannya. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Di dunia berwarna darah, seluruh tempat itu berwarna merah tua. Ada sungai yang lebar dan tak terbatas seperti lautan. Di ujung terjauh, sebuah sosok duduk bersila, dikelilingi oleh gelembung darah. Seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, laut darah yang tak terbatas menyembur ke dalam tubuh sosok itu dengan cepat. Boom! Pada saat itu, laut darah terbelah menjadi dua. Sosok itu tiba-tiba membuka matanya, saat kilatan cahaya berwarna darah melesat keluar, menembus seluruh laut darah ke surga dan bumi. Akhirnya, aku bisa berkomunikasi melalui sumber dunia darah. Aku sudah memenuhi keinginanmu. Sudah waktunya bagimu untuk menepati janjimu. Pada saat itu, sebuah suara menggelegar keluar dari kehampaan di seluruh dunia darah. Orang berjubah hitam ini adalah master tingkat 12 dari Sekte Pembunuh Darah. Dia telah melakukan perdagangan dengan orang misterius ini setahun yang lalu. Sekarang orang misterius ini telah membantunya berkomunikasi dengan dunia darah dan memahami sumbernya, itu bisa dianggap sebagai perdagangan yang terpenuhi. Bertingkah misterius dan semacamnya. Jika ada yang kau inginkan, datanglah ke sini dan katakan sendiri padaku. Suara Grandmaster Sekte Pembunuh Darah itu netral, dan orang tidak akan dapat membedakan jenis kelamin orang itu sama sekali. Apakah kau mencoba mengingkari bagianmu dari kesepakatan? Suara itu menggelegar sekali lagi. Memangnya kenapa kalau aku? Apa yang dapat kau lakukan tentang itu? Kau terlalu naif. Grandmaster itu tertawa dingin, berubah menjadi seberkas cahaya, dia menerobos penghalang dunia darah dan keluar dari tempat itu. Kehampaan itu sunyi. Orang misterius itu sama sekali tidak marah karena ini, seolah-olah ini semua ada dalam perhitungannya. Dengusan dingin merasuki dunia darah sebelum menghilang perlahan menjadi ketiadaan. Benua Dongling, Sekte Pembunuh Darah level 12. Grandmaster Sekte Pembunuh Darah menggenggam kedua tangannya erat-erat, merasakan sejumlah besar energi yang mengalir melalui tubuhnya. Pada saat yang sama, merupakan hal yang luar biasa baginya untuk dapat berkomunikasi melalui sumber dunia darah. Setiap generasi Grandmaster sebelumnya telah mencoba berkomunikasi dengan dunia darah, tetapi tidak ada yang berhasil. Satu-satunya hal yang membingungkan saat ini adalah ini, siapakah orang misterius itu? Meskipun kekuatan orang misterius itu sangat kuat, dia tidak dapat menunjukkan tubuh fisiknya. Itulah kesimpulan Grandmaster setelah melakukan banyak percobaan. Oleh karena itu, Grandmaster memutuskan untuk memanfaatkan situasi seperti itu terlebih dahulu. Mengenai permintaan orang misterius itu, tentu saja, Grandmaster akan mengabaikannya dengan senang hati. Setelah beberapa hari menerima keramahan dari Sekte Xuanjian, Lin Fan meninggalkan tempat itu. Adapun Xuan Yunxian, dia sudah bisa menerimanya. Kadang-kadang, dia bahkan merasa bahwa perasaan itu cukup menyenangkan. Yah, dia akan terbiasa cepat atau lambat. Masih ada beberapa tempat tersisa di peta harta karun 7 orang suci yang ingin dicari Lin Fan. Mengingat kondisi kultivasinya saat ini, kecepatannya dalam melintasi kehampaan sangat cepat. Oleh karena itu, dia tidak perlu membuang banyak waktu. Tanah yang hancur, ini adalah salah satu tempat yang tersisa dari peta harta karun 7 orang suci. Tanah yang hancur adalah salah satu tempat paling berbahaya di seluruh benua Dongling. Tidak ada sedikit pun kekuatan hidup yang dapat ditemukan di tempat ini, yang tetap sunyi tanpa batas. Bahkan langit di sana pun kelabu dan gelap, membuat orang merasa tertekan. Sekte-sekte bahkan tidak akan membawa murid-murid mereka ke sini untuk berlatih. Bagaimanapun, ini adalah sebidang tanah tandus tanpa satu pun harta karun. Selain beberapa binatang buas yang ada, tidak ada lagi yang bisa diperoleh dari tempat seperti ini. Melihat tempat tandus di hadapannya, Lin Fan juga merasa tidak berdaya. Anjing tua sialan Seven Saint ini, dia benar-benar pandai menyembunyikan sesuatu, bukan? Setiap tempat yang dia sembunyikan itu lucu dan aneh.
Lin Fan bertanya-tanya di mana ruang rahasia berikutnya akan dibangun di tempat ini. Namun berdasarkan karakter anjing tua Seven Saint yang menyebalkan itu, harta karun itu tentu saja harus disembunyikan di tempat yang paling berbahaya. Ciki, hiruplah baik-baik dan temukan di mana ruang rahasia anjing itu berada. Lin Fan mengeluarkan Ciki dari tempat penyimpanannya. Mendarat di tanah, Ciki mengendus ke kiri dan ke kanan. Dia kemudian melompat liar ke kejauhan. Meskipun Ciki tidak terlihat seperti itu, dia cukup berguna. Melihat sosok yang melarikan diri itu, Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk berkomentar sebagai tanda terima kasih. Kemudian, dia mengikuti Ciki tanpa berpikir terlalu banyak, dengan kecepatan 1000 kaki per langkah. Bagaimana tanah yang hancur ini terbentuk? Ini adalah pertanyaan serius yang dipikirkan Lin Fan di sepanjang jalan. Namun, saat dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan, dia tercengang. Ada sekelompok gunung setinggi sekitar 1.000.000 kaki yang telah diratakan oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui. Grawha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 . Tiba-tiba, seekor binatang buas keluar dari tanah dan menerjang Lin Fan dengan mulut terbuka lebar. Lin Fan tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Dengan kondisi tubuh fisiknya saat ini, yang harus ia lakukan hanyalah terus maju dan membiarkan binatang itu bertabrakan dengannya agar binatang itu hancur total. Tidak lama kemudian, Ciki berhenti di lokasi yang dalam. Sepanjang jalan, Lin Fan telah bertemu dengan banyak binatang buas. Bagi orang normal, binatang buas ini akan cukup kuat untuk mengalahkan mereka sepenuhnya. Namun bagi Lin Fan, mereka seperti semut. Apa-apaan tempat yang tampak megah ini. Ia tercengang oleh pemandangan di depannya. Kehampaan itu gelap gulita, dengan kilat menyambar di atasnya. Sebuah petir menyambar langit dan bumi, seolah-olah itu seperti celah neraka yang dalam, mengirimkan hawa dingin ke tulang belakang seseorang. Ini adalah kejadian alami yang terbentuk oleh tanah yang hancur, dan itu telah ada sejak lama tanpa menghilang. Kuku, Ciki menatap Lin Fan sambil mencakar ke bawah, seolah-olah memberitahunya bahwa ruang rahasia itu tepat di bawah. Melihat ini, Lin Fan tidak bisa menahan perasaan jengkel. Sepertinya anjing tua Seven Saint ini menggunakan trik yang sama berulang-ulang. Dia suka menyembunyikan ruang rahasia di bawah tanah. Lin Fan meletakkan telapak tangannya di tanah, dan energi sejati mengalir keluar darinya. Dengan tekanan lembut, seluruh tempat bergemuruh hebat saat tanah runtuh. Seketika, sosok Ciki dan Lin Fan hilang di dalamnya, tertelan. Lin Fan memeriksa sekelilingnya. Memang, seperti yang dikatakan Ciki, ruang rahasia itu pasti ada di sini. Ada gerbang batu yang tertutup rapat. Ruang rahasia itu pasti ada di dalamnya. Di samping gerbang batu, tulang-tulang berserakan di mana-mana. Jelas, pasti ada orang yang pernah mengunjungi tempat ini di masa lalu. Namun, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka telah meninggal di sini. Namun, melihat keadaan tulang-tulang putih itu, mereka tampaknya telah dikunyah. Seolah-olah orang-orang ini dibunuh oleh binatang buas yang aneh dan misterius. Bam! Pintu batu ini seperti udara bagi Lin Fan saat dia menendangnya terbang. Tetapi saat dia memasuki ruang rahasia, dia mengerutkan kening. Meskipun tata letaknya sama persis seperti sebelumnya, tidak ada yang tersembunyi di tempat ini. Tidak hanya tulang-tulang putih giok yang hilang, begitu pula kotak yang seharusnya diletakkan di atas meja batu. Pada saat ini, Lin Fan mengeluarkan anjing hitam Seven Saint dari tempat penyimpanannya. Sepertinya kamu beruntung. Orang yang ditakdirkan, yang telah kamu tunggu seharusnya sudah ada di sini. Lin Fan terkekeh pada anjing hitam itu. Anjing hitam itu mengangkat kepalanya. Mata itu tidak lagi dipenuhi dengan kebencian. Bahkan, mereka tampaknya mengingat sesuatu. Tiba-tiba, Lin Fan merasakannya. Dari tempat yang tidak diketahui, sebuah kekuatan misterius terhubung dengan anjing hitam itu. Kau pantas mati. Ya Tuhan, anjing hitam itu mulai berbicara. Ya Tuhan, dia berubah menjadi roh. Lin Fan terkejut, jelas tidak siap untuk ini. Mendengarkan kata-kata anjing hitam itu, Ciki berteriak keras dan melemparkan cakarnya ke arah anjing hitam itu. Tatapan Ciki yang mendominasi itu sama seperti memberitahu anjing hitam itu bahwa dia harus menjaga nada bicaranya. Tubuh anjing hitam itu menghantam dinding. Kemudian, dia berdiri, dan keganasan di matanya kembali lagi, kasihan sekali. Sekarang kiamat benua Dongling sudah dekat,
kau tidak akan bisa bersikap seperti itu lebih lama lagi. Petik 2. Anjing tua, meskipun aku tidak mengerti sepenuhnya apa yang kau katakan, dari apa yang kau dengar, kau tampaknya menjalani kehidupan yang cukup baik sekarang ya. Meskipun aku tidak tahu siapa orang yang ditakdirkan itu, bagaimana kalau kau membawanya untuk menemuiku? Lin Fan terkekeh sekali lagi. Kau tidak akan punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Lagi pula, kau tidak terlalu jauh dari kematian. Dua jenis kesadaran yang kau peroleh dariku. Kau bisa memilikinya, sedangkan untuk ruang rahasia lainnya, kau tidak perlu pergi lagi. Lagi pula, aku sudah mengambil semuanya selama setahun terakhir saat kau pergi. Kekuatanku bukan sesuatu yang bisa kau bayangkan. Hahaha, seketika, setelah anjing hitam itu menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya mulai mengembang dengan cepat. Ho, menghancurkan kesadaran sendiri, membosankan, menggambar lingkaran di kehampaan, Lin Fan melemparkan anjing hitam itu ke dalam kehampaan yang tak berujung itu. Ia meledak segera setelahnya, namun saat itu bukan urusan Lin Fan. Tidak peduli apa, anjing tua 7 orang suci ini adalah makhluk kuno. Tapi ada apa dengan semua benda kuno ini? Dunia Xuan Huang sama sekali tidak memiliki periode kuno sepanjang keberadaannya. Jelas, tidak satu pun dari benda-benda ini milik dunia ini. Lin Fan terdiam sejenak. Ini adalah inti yang tidak bisa ia pahami sama sekali. Mengingat semua yang telah terjadi sejauh ini, dia memikirkan satu kemungkinan. Keadaan kultivasi dibatasi. Semua orang dari benua Dongling tidak dapat menembus ke keadaan yang lebih tinggi. Penghalang antara surga dan bumi. Penghalang ini seharusnya menjadi alasan terakhir untuk semua ini. Sialan, persetan dengan semua pemikiran ini. Kita akan melangkah selangkah demi selangkah. Saat dia memikirkan semua hal rumit ini, kepalanya sakit. Lebih baik menjalani hidup tanpa banyak kekhawatiran dan masalah bab 390. Kau mau bercinta dengan tanah sekali lagi. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Dan dengan itu, peta harta karun 7 orang suci berakhir. Lin Fan tidak menyangka bahwa 7 orang suci akan dapat menemukan orang yang ditakdirkan. Dia tidak tahu siapa orang ini, sangat tidak beruntung dan malang untuk mengalami tragedi seperti itu. Namun bagi Lin Fan, mungkin 7 orang suci tua itu telah didorong ke tepi jurang olehnya. Karena itu, dia hanya mengambil siapa saja yang lewat, terlepas dari potensi atau keberuntungan mereka, menyeretnya untuk berkultivasi dengan segera. Tampaknya itu adalah langkah yang tepat bagi 7 orang suci untuk membagi kesadarannya dan menyebarkannya ke berbagai tempat terlarang. Bagaimanapun, ini memastikan tingkat keberhasilan tertinggi. Namun bagi Lin Fan, semua ini tidak penting. Jadi bagaimana jika dia berhasil menemukan seseorang untuk dilahapnya sendiri? Jika dia bertemu orang ini, Lin Fan masih akan menamparnya sampai mati dengan mudah. Namun, melihat pohon parasol mistis, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Aura benda ini masih sangat cemerlang beberapa waktu lalu. Namun seiring berjalannya waktu, aura itu kini mulai memudar. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk menyelamatkannya, pohon itu mungkin benar-benar mati di tangannya. Dan tentu saja, Lin Fan lebih dari puas dengan efek mistis dari pohon parasol mistis. Menyerap energi sejati langit dan bumi secara otomatis dan mengubahnya menjadi poin pengalaman, menyebabkannya memperoleh poin pengalaman saat bepergian. Sepertinya sudah waktunya untuk menuju ke area Manhuang. Keluar dari bawah tanah, Lin Fan melayang di udara dan melihat ke seluruh bumi. Selamatkan, aku. Tiba-tiba, suara lemah dan tak bertenaga muncul di benak Lin Fan. Suara ini sepertinya pernah muncul sekali sebelumnya. Namun sekarang setelah muncul kembali, Lin Fan benar-benar waspada. Bagaimana mungkin kau mengharapkanku untuk menyelamatkan? Lin Fan bingung harus berbuat apa. Sejak dia menerima sedikit kesadaran dari kehendak surga, dia akan selalu merasakan perasaan aneh yang tidak menyenangkan di hatinya dari waktu ke waktu. Seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Oi, kau benar-benar menyebalkan. Berhentilah mengatakan sesuatu setengah-setengah sepanjang waktu. Bagaimana kau bisa mengharapkanku untuk membantumu seperti itu? Lin Fan benar-benar jengkel. Dia tidak tertarik pada hal-hal seperti ini yang terus-menerus menimbulkan pertanyaan seolah-olah itu adalah bagian dari teka-teki besar. Namun, tidak peduli seberapa sering Lin Fan memanggilnya, suara yang muncul itu tidak pernah menjawab. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia kemudian membuka ruang di kehampaan dan menuju ke area Manhuang.
Area Manhuang berada di perbatasan benua Dongling. Itu adalah tempat terpencil yang hampir tidak bisa dimasuki manusia. Nona suci, semua orang kesulitan menahan diri lagi. Pada saat ini, seorang wanita muda yang luar biasa berdiri di atas altar penghormatan raksasa. Di altar penghormatan itu terdapat patung yang sangat besar, yang tampaknya sedang melihat ke seluruh dunia. Wanita suci itu menatap para anggota sukunya sebelum menganggukkan kepalanya dengan lembut dan melihat ke kejauhan. Di luar sana terjadi pembantaian. Aura darah yang muncul telah menodai seluruh langit dan bumi. Para anggota suku Manhuang berkumpul pada saat ini, menatap makhluk-makhluk jahat di depan mereka dengan ekspresi serius. Makhluk-makhluk jahat ini tidak memiliki tubuh mereka sendiri, menatap suku itu dengan mata penuh nafsu. Di antara makhluk-makhluk jahat itu berdiri anggota suku Manhuang yang telah terbunuh. Orang-orang ini memegang senjata mereka, mengincar anggota suku mereka sendiri. Roh, mereka adalah makhluk-makhluk jahat dari 9 alam. Mereka menghususkan diri dalam menyerap jiwa dan esensi seorang pria sebelum merasuki dan mengendalikan mereka. Huang Linger berdiri di atas altar penghormatan. Melihat makhluk-makhluk jahat ini, dia tampak sangat sedih. Apakah masa depan akan menjadi kenyataan? Huang Linger sedikit bingung sekarang. Dia bisa melihat ke masa depan dan melihat apa yang akan terjadi. Namun, dia gagal meramalkan kejadian ini tepat di hadapannya. Serahkan nona suci kalian, dan aku akan mengampuni suku Manhuang. Jika tidak, kalian semua akan diratakan ke tanah. Tepat saat itu, seorang pria dengan watak elegan berdiri di belakang roh-roh ini, memandang rendah ke segala arah dengan jijik. Jika Lin Fan ada di sini, dia pasti akan terkejut. Bukankah bajingan ini Chen Xuan, pria yang mengira bahwa dia adalah yang terkuat di seluruh alam semesta ini? Tetapi dicambuk seperti gadis kecil oleh Lin Fan. Melihat situasi di hadapannya, bibir Chen Xuan melengkung menjadi seringai. Tahun lalu yang dihabiskannya di alam 9 roh sangat bermanfaat. Dengan tingkat kekuatannya, dia praktis tak tertandingi selama berada di sana, mengalahkan siapapun yang ditemuinya. Dia telah mengambil 2 pecahan token makhluk tertinggi di sana. Pada saat yang sama, dia telah menguasai seluruh tempat dan telah merekrut banyak roh untuk digunakannya sendiri. Dan yang lebih menggembirakan lagi adalah kenyataan bahwa ia secara tidak sengaja berkomunikasi dengan sumber alam 9 roh. Ia bahkan memperoleh pengakuan dari sumber tersebut, dan dengan demikian, kondisi kultivasinya pun meningkat lebih tinggi lagi. Setelah kembali ke benua Dongling, hal pertama yang ingin ia lakukan adalah membalas dendam kepada orang yang telah mempermalukannya. Akan tetapi, ia diperintahkan oleh orang yang menyebut dirinya sebagai kehendak surga untuk membawa kembali wanita suci dari suku Manhuang. Bagi Chen Xuan, apa itu suku Manhuang? Dengan kekuatannya saat ini, ia dapat memusnahkan mereka dengan sekali jentikan telapak tangan. Namun, jika terjadi terlalu cepat, segalanya akan menjadi sangat membosankan. Oleh karena itu, Chen Xuan memanggil roh-roh jahat itu dan menyuruh suku Manhuang saling membunuh. Yang dilakukannya hanyalah duduk diam untuk mengamati. Hal ini sungguh menyenangkan bagi Chen Xuan. Di mata Chen Xuan, dia adalah seseorang yang dipilih oleh surga. Didorong oleh keberuntungan surga, dia perkasa dan tak tertandingi. Baginya, kegagalan 1 tahun yang lalu hanyalah sebuah cobaan. Para anggota suku, jangan takut. Melihat situasi di hadapannya, Huang Linger menunjukkan ekspresi khawatir. Dia kemudian menutup matanya dengan lembut untuk melantunkan mantra. Tiba-tiba, langit bergemuruh. Kekuatan misterius perlahan mulai terbentuk dari yang tidak diketahui. Sebuah sumur misterius muncul di langit. Ini adalah sumur kuno misterius yang dapat meningkatkan kekuatan suku Manhuang. Namun, Huang Linger terkejut saat mengetahui bahwa sumur yang mengambang di langit itu tiba-tiba hancur menjadi debu, sebelum menghilang seluruhnya. Bagaimana mungkin sumur kuno misterius yang diperolehnya melalui doa menghilang begitu saja? Itu tidak mungkin. Selama kehendak surga masih ada, sumur kuno itu juga akan ada. Melihat pemandangan di hadapannya, Chen Xuan terkekeh. Oh, Nona Suci. Jangan buang waktu untuk perjuangan yang sia-sia ini. Menyerahlah dan hentikan perjuanganmu yang tidak perlu. Meskipun Chen Xuan merasa curiga dengan perintah kehendak surga untuk membawa kembali Nona Suci suku Manhuang, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Jika dia memiliki sedikit kekhawatiran terhadap bayangan yang menyebut dirinya sebagai kehendak surga di masa lalu, sekarang kekhawatiran itu berubah menjadi keyakinan penuh. Kalau dipikir-pikir lagi,
dia dulunya adalah orang yang sangat biasa. Namun, sejak dia dipilih oleh kehendak surga ini dan dilatih selama 100 tahun, dia telah memperoleh kondisi kultivasi yang luar biasa ini. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Jika kamu ingin mengambil nona suci kami, kamu harus melakukannya di atas mayat kami. Suku Manhuang yang tampak kasar itu membentuk lingkaran di sekitar aura penghormatan dan melindungi nona suci di dalamnya. Melihat orang-orang suku mereka yang telah bangkit kembali, mereka juga dipenuhi dengan ketakutan. Namun, mereka harus melindungi wanita suci mereka apapun yang terjadi, dan tidak membiarkan pihak lain melakukan apa yang mereka inginkan. Segerombolan semut, bunuh. Chen Xuan tertawa dingin sebelum menyapu jubahnya dan memerintah dengan santai. Melihat pemandangan di depannya, wanita suci itu tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Pada saat ini, dia melihat masa depan. Mayat-mayat berceceran di mana-mana. Suku Manhuang telah menghilang sepenuhnya dari muka dunia. Oh, kau ingin bercinta lagi. Dan saat itu, sebuah suara keras menggelegar dari angkasa. Huang Linger menatap ke langit. Saat dia melihat siapa orang itu, jantungnya berdebar kencang. Saat Chen Xuan mendengar suara ini, dia juga bingung, bertanya-tanya siapa orang itu. Namun saat dia melihat sosok di langit, dia benar-benar marah. Itu dia lagi.